Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2911. Situasi surga keseimbangan yang melampaui kehampaan ini agak berbeda dari surga lengkap giok cerah besar. Hanya ada dua benua di sini, tapi tidak peduli benua mana, ras jiwa adalah penguasa yang layak. Ras jiwa memiliki banyak hegemoni yang terus menekan ras darah. Melihat ke-33 surga, alam hegemon umat manusia adalah yang paling banyak. Namun di sini, umat manusia sangat lemah. Oleh karena itu, dalam setiap pertempuran besar, kedua ras besar ini akan mendorong umat manusia menjadi garda depan, saling menyerang. Manusia adalah sasaran empuk terbesar. Sekte Pil Luhur awalnya adalah sekte besar tingkat Kaisar Sakra Surga. Meskipun mereka belum bisa menjadi sekte tingkat hegemon, sekte itu juga cukup kuat. Namun, dalam beberapa ribu tahun ini, mereka mengalami wajib militer ras jiwa berulang kali, dan sejumlah besar pusat kekuatan tewas di garis depan. Saat ini, hanya ada Wang Jun, satu-satunya pusat kekuatan yang tersisa. Mereka memberi penghormatan kepada Cloud Mound di sini, hanya berdoa agar ras jiwa dapat sepenuhnya melupakannya dan berhenti mengincarnya. Jika ada rancangan lain, sekte Pil Luhur mungkin akan terancam dimusnahkan. Berbicara sampai saat ini, Wang Jun, pusat kekuatan alam Kaisar, juga berlinang air mata. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia juga menghela nafas tanpa henti. Mengenai ras darah yang merajalela, hal itu benar-benar membuat marah surga dan manusia, menjerumuskan manusia ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Setelah beberapa putaran obrolan ringan, Ye Yuan mengerti sedikit tentang perang antara ras darah dan jiwa. Kemudian dia mengusir orang-orang dari sekte Pil Luhur dan memulai pengasingannya sendiri. Sebelum memasuki pengasingan tertutup, Ye Yuan membuat daftar panjang dan menyerahkannya kepada Wang Jun, menyuruhnya mengumpulkan obat-obatan surgawi dalam daftar. Sejumlah besar obat surgawi kelas 5 dan bahkan beberapa obat surgawi kelas 6 tercantum dalam daftar. Beberapa obat surgawi bahkan sangat berharga. Untungnya, sekte Pil Luhur juga memiliki fondasi puluhan ribu tahun. Mereka masih bisa mengumpulkan beberapa obat surgawi kelas 6. Selesai dengan ini, Ye Yuan memulai pengasingannya yang tertutup. Masalah mendesak yang ada adalah menyelesaikan masalah aura berdarah di tubuhnya. Dua ras darah dan jiwa saling bertentangan. Jika Ye Yuan mendekati ras jiwa seperti ini, dia mungkin akan tertembak sebelum bertemu siapapun. Ras jiwa adalah tujuan yang harus dikunjungi. Tujuan terbesar Ye Yuan kali ini adalah salah satu dari 3 artefak suci ras jiwa, Payung Riak Ungu. Payung Riak Ungu ini adalah harta suci kekacauan dengan kekuatan tak terbatas. Teknik pengumpulan jiwa Ye Yuan harus dipadukan dengan Payung Riak Ungu sebelum bisa membantu Mu Ling Xue mengumpulkan jiwanya. Hanya saja harta suci kekacauan adalah harta tertinggi ketika ditempatkan di dunia manapun. Bagaimana mungkin ras jiwa bisa meminjamkannya kepada Ye Yuan dengan mudah? Sama seperti gunung segudang alam yang ada di tangan Ye Yuan, begitu gunung itu bocor, pasti akan terjadi pembantaian besar-besaran. 3 artefak suci besar ras jiwa, Payung Riak Ungu, Lonceng Pembunuh Jiwa, dan Kuali Jangan Lupakan Aku, masing-masing adalah artefak jiwa tertinggi. Langit dan berbagai dunia hanya memiliki yang ini. Terlebih lagi, jika dilihat saat ini, ras jiwa jauh dari kata bersahabat dengan manusia. Akan sangat sulit untuk meminjamnya. Namun, Ye Yuan akhirnya melihat harapan setelah berjalan jauh hingga hari ini. Bahkan jika tulangnya hancur menjadi debu, dia harus berhasil meminjam Payung Riak Ungu juga. Pikiran Ye Yuan sepenuhnya tenggelam dalam pedang Dao. Pedang Dao saat ini sepertinya ternoda oleh noda darah di atasnya. Inilah tepatnya perwujudan asal darah. Awalnya, dia berpikir bahwa jika asal darah ini digabungkan, itu akan merusak pedang Dao. Bagaimanapun juga, gumpalan asal darah ini berasal dari batu darah kekacauan yang begitu kuat. Tapi, jika dilihat sekarang, kekuatan pedang Dao sepertinya melebihi imajinasinya. Gumpalan asal darah ini tidak hanya tidak merusak pedang Dao, tetapi juga terintegrasi sepenuhnya ke dalam pedang Dao. Ye Yuan bisa mengerahkan kekuatan asal darahnya kapan saja. Ini juga berarti bahwa Ye Yuan saat ini memang tidak ada bedanya dengan ras darah. Hanya saja kekuatan ini terlalu kuat. Ye Yuan saat ini tidak bisa mengendalikannya, jadi aura darah di tubuhnya tidak bisa hilang sama sekali. Selama dia sepenuhnya mengendalikan asal darah ini, Ye Yuan akan dapat pulih kembali ke keadaan baru. Dengan kata lain,
Ye Yuan saat ini mungkin adalah satu-satunya eksistensi di berbagai surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kekuatan asal di alam surga berdaulat sejati. Selama Ye Yuan mengendalikan kekuatan ini, kekuatannya akan melonjak lagi. Pedang Dao memang merupakan keberadaan yang ajaib. Meskipun itu dipadatkan dan dibentuk oleh Ye Yuan menggunakan kekuatan Dao besar, Ye Yuan menyadari bahwa dia masih tahu terlalu sedikit tentangnya. Bahkan Mitian juga sangat terkejut karenanya. Ada banyak kultivator divergen, tetapi seseorang seperti Ye Yuan, seorang kultivator divergen yang berani menunjuk ke surga dengan pedangnya, adalah salah satu dari jenisnya. Mungkin ada, tapi semuanya mati. Dia tidak hanya bertahan, tetapi dia juga menjadi semakin kuat. Waktu berlalu dengan tenang. Ye Yuan terus-menerus membiasakan dan mengendalikan kekuatan asal darah. Namun ketidakpuasan Sekte Pil Luhur terhadap Ye Yuan menyebabkan keributan besar. Master Sekte, berdasarkan apa? Anak ini memiliki latar belakang yang tidak diketahui, namun, dia berada di atas kepala kita untuk menjadi leluhur. Ini belum apa-apa. Obat-obatan surgawi kelas 6 yang hampir tidak tersisa di sekte praktis semuanya telah dijarah olehnya. Bagaimanapun juga, kamu adalah pusat kekuatan alam kaisar. Mungkinkah kamu bisa menerima keluhan ini? Wakil Ketua Sekte, Lu Yan, berkata dengan wajah marah. Sekte Pil Luhur kita sudah berada di ujung tanduk. Sekarang, kita sebenarnya masih harus mendukung leluhur seperti itu. Hahaha, kita orang-orang ini setiap hari memberi penghormatan kepada leluhur kita, berharap leluhur dapat menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan kita dari kesengsaraan yang ekstrim. Sekarang, semuanya baik-baik saja. Dia menurunkan leluhurnya, dan kita masih harus memenuhi kebutuhannya. Di aula besar Sekte Pil Luhur, 3 alam kaisar setengah langkah merasa sangat tidak puas. Ketika Ye Yuan mengasingkan diri, dia meminta sejumlah besar obat surgawi kelas 6. Beberapa tahun ini, Sekte Pil Luhur telah menurun setiap harinya. Obat surgawi kelas 6 yang diminta Ye Yuan, Sekte Pil Luhur memiliki sebagian besarnya. Tetapi beberapa obat surgawi sangatlah berharga. Dengan kekuatan Sekte Pil Luhur saat ini, mereka membayar harga yang mahal sebelum mendapatkannya juga. Obat-obatan surgawi kelas 6 juga tidak dapat dibuang sembarangan saat ini. Daftar Ye Yuan menumpuk bencana di atas bencana di dalam Sekte Pil Luhur yang sedang menurun. Namun, Wang Jun masih mengertakkan gigi dan mendapatkannya. Meskipun dia juga mengalami banyak ketidakbahagiaan, mematuhi ajaran warisan leluhur Hang Yang, dia tetap melaksanakannya dengan teguh. Saat Ye Yuan, leluhur ini datang, dia mengambil sejumlah besar obat-obatan surgawi. Hal ini membuat mereka sangat tidak puas. Terlebih lagi, Ye Yuan, leluhur yang tidak memiliki kepala dan ekor, telah menyebabkan mereka sangat tidak bahagia. Jika Kaisar Surga Luas datang, atau bahkan jika itu adalah Kaisar Surga Awan, mereka hanya akan menyedotnya dan mengakuinya. Tapi, surga berdaulat sejati yang lebih rendah, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, apa hubungannya dengan kami? Wang Jun melirik Lu Yan sekilas dan berkata dengan dingin, inilah yang diturunkan oleh leluhur Hang Yang. Selama bertahun-tahun, setiap Master Sekte secara pribadi akan meneruskannya ke Master Sekte berikutnya sebelum digantikan. Lu Yan, jika Master Sekte ini direkrut ras jiwa suatu saat, ajaran warisan ini akan diwarisi oleh Hemu juga. Apakah kamu mengambil alih atau tidak? Lu Yan tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Bagi sebuah sekte, warisan adalah yang paling penting. Warisan bukan sekedar warisan metode kultivasi dan teknik bela diri. Itu juga merupakan warisan tanggung jawab. Bagi Lu Yan saat ini, dia tidak perlu melakukan apapun. Tapi, begitu dia menjadi Master Sekte, dia harus memenuhi tanggung jawabnya. Lalu apakah dia mengambil alih atau tidak? Sekte yang memiliki garis keturunan puluhan ribu tahun semuanya memiliki alasannya masing-masing. Jika mereka bahkan tidak bisa melepaskan sedikit tanggung jawab ini, maka sekte tersebut sudah lama menghilang. Terlebih lagi, dalam situasi saat ini, kemana mereka bisa pergi untuk menghindari perang antara dua ras besar? Jika mereka menjadi kultivator keliling, itu akan lebih menyedihkan. Tapi, kalau terus begini, Sekte Pil Luhur kita akan tamat. Lu yang mengertakkan gigi dan berkata. Wang Jun masih berkata dengan dingin, tanpa Patriark Cloudmount, Sekte Pil Luhur tidak akan memiliki semua ini hari ini, kamu dan aku juga tidak akan memiliki kesempatan beruntung untuk mencapai alam kaisar. Oleh karena itu, bahkan jika Sekte Pil Luhur telah selesai, kita harus melaksanakan ajaran warisan ini juga.
Ini sangat hidup. Semua orang di sini, sempurna. Aku masih punya daftarnya di sini, Wang Jun. Cepat bantu aku mengurusnya, cepat. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Ye Yuan yang tampak santai berjalan ke aula besar. Cukup, aku tidak tahan lagi. Kamu, orang ini, apakah kamu sudah selesai? Lu Yan langsung meledak, menunjuk ke arah Ye Yuan saat dia mulai berteriak. Yang lain di aula besar juga melotot. Orang ini hanyalah seorang vampir. Obat-obatan surgawi yang dia minta sebelumnya hampir menghabiskan setengah dari akumulasi sekte tersebut. Alam Kaisar setengah langkah lainnya juga berkata dengan marah, leluhur yang sampah. Master Sekte, bahkan jika aku dipukul mati oleh surga, aku juga akan mengusir orang ini dari Sekte Pil Luhur hari ini. Alam Kaisar setengah langkah lainnya juga berkata dengan marah. Yang lain angkat bicara, mengkritik Ye Yuan. Kesabaran mereka sudah mencapai batasnya. Wang Jun juga memandang Ye Yuan dengan tatapan tak berdaya dan berkata, leluhur Ye, daftar yang kamu berikan sebelumnya telah menghabiskan lebih dari setengah akumulasi sekte. Jika Anda menginginkan lebih, murid sekte tersebut tidak akan dapat berkultivasi secara normal lagi. Ye Yuan terkejut dan berkata, begitukah? Maka sungguh memalukan. Karena itu masalahnya, pilihlah beberapa yang kuat untuk mengonsumsi pil surgawi ini terlebih dahulu. Sekte Pil Luhur masih membutuhkan beberapa pusat kekuatan untuk melindunginya. Itu hanya untuk melihatnya mengibaskan lengan bajunya dengan megah. Tumpukan botol dan vial muncul di depan mata semua orang. Lu Yang, yang emosinya masih meluap tadi, matanya membelalak. Di dalam botol dan vial, gelombang besar itu sudah memenuhi seluruh aula besar. Sekte Pil Luhur didirikan dengan alkimia. Tidak ada kekurangan ahli jalur alkimia di sekte ini. Mereka secara alami tahu tentang pil surgawi tingkat tinggi. Wang Jun bangkit berdiri, menatap Ye Yuan dengan tatapan tidak percaya sambil berkata dengan gemetar, leluhur Ye, maksudmu, ini, pil surgawi ini, semuanya untuk kita. Ye Yuan berkata, jika tidak, pil surgawi ini tidak banyak berguna bagiku, aku sudah beradaptasi dengan asal darah, kekuatanku meningkat pesat. Aku akan melampaui kesengsaraan dan segera menerobos ranahku. Ada 20 tingkat mendalam pil kaisar ilahi yang luar biasa di sini. Itu seharusnya cukup untuk membiarkan Lu Yan 3 orang masuk ke alam kaisar. Sisanya juga cukup untuk membuat kekuatan kolektif surga berdaulat sejati mencapai tingkat yang lebih tinggi. 20 pil tingkat mendalam kaisar ilahi yang luar biasa. Wang Jun merasa seperti sedang mendengarkan buku dari surga. Pil kaisar ilahi yang luar biasa, itu adalah pil surgawi ajaib yang dapat menciptakan alam kaisar. Kesulitan pemurnian bukanlah jenis kesulitan yang biasa. Bahkan leluhur Hang yang juga tidak dapat menyempurnakan pil kaisar ilahi yang luar biasa. Leluhur Ye, seorang alkemis surgawi kelas 6, dapat membuatnya. Mungkinkah alam kaisar dipupuk dengan menggunakan pil surgawi? Bukan hanya kaisar awan surga, bahkan alam hegemon pun bisa dipersiapkan menggunakan pil surgawi kekacauan juga. Namun yang menyedihkan adalah bahwa obat-obatan surgawi yang diperlukan untuk membuat pil surgawi kekacauan semacam ini sangat jarang terlihat. Tidak ada satu strain pun yang akan lahir dalam 100.000 tahun. Hanya saja penempaan alam kaisar sangat berbeda dari alam kultivasi sebelumnya. Bahkan jika pil tersebut memasuki tingkat mendalam, itu juga bukan jaminan bahwa kaisar awan surga yang setengah langkah dapat melangkah ke kaisar awan surga. Alam kaisar terlalu misterius. Oleh karena itu, Ye Yuan menyempurnakan 20 sekaligus. Tidak peduli betapa buruknya bakat ketiga orang Lu Yan, 20 sudah cukup bagi mereka untuk masuk ke alam kaisar juga. Bagaimanapun juga, itu adalah tingkat mendalam. Jika bukan karena 20 pil kaisar ilahi yang luar biasa ini, hal itu tidak akan mengosongkan akumulasi sumber daya sekte pil luhur juga. Namun, bahkan jika akumulasi sumber daya sekte pil luhur dikosongkan sepenuhnya, mereka tidak dapat membeli 20 pil kaisar ilahi yang luar biasa juga. Tidak, kalau bicara soal nilai, paling banyak hanya bisa membeli 1 atau 2. Benda ini terlalu berharga. Wang Jun memandang Ye Yuan, seolah-olah baru saja melihat hantu, dan berkata, Anda hanyalah surga penguasa sejati yang lebih rendah, Anda sudah bisa menyempurnakan pil surgawi tingkat tinggi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak. Wang Jun menghela nafas lega dan bergumam, untungnya. Aku sudah bisa melakukannya saat di surga penguasa suci menengah. Para murid sekte pil luhur yang hadir merasa sangat terpesona. Semua orang di sini bisa memurnikan pil. Mengapa kamu begitu luar biasa?
Tingkat mendalam adalah alam yang tinggi dan di luar jangkauan. Lupakan tentang surga penguasa sejati yang lebih rendah, bahkan jika itu adalah kaisar surga luas, bisa naik ke tingkat mendalam juga sangat jarang. Kita harus tahu, ketika Ye Yuan memasuki kelas mendalam saat itu, bahkan sekte top seperti sekte pengobatan ekstrim pun terguncang. Bagaimana mungkin sekte pil luhur kecil tidak merasa ngeri? Bahkan ketika sekte pil luhur berada pada puncaknya, orang-orang yang bisa memasuki ranah kelas mendalam tidak melampaui 3 orang juga. Sekarang, surga penguasa sejati yang lebih rendah mengasingkan diri selama beberapa bulan dan mengeluarkan banyak pil surgawi tingkat mendalam. Hal semacam ini sungguh terlalu mengejutkan. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa Ye Yuan mengubah obat-obatan surgawi itu menjadi pil surgawi yang mendalami, mereka benar-benar bingung. Pada saat ini, Wang Jun dan mereka semua akhirnya mengerti mengapa saat itu hegemon Cloudmount bahkan tidak mau repot-repot melirik leluhur Hang Yang. Dalam pandangan mereka, leluhur Hang Yang, yang mampu mengembangkan sekte alam luhur menjadi sekte besar tingkat kaisar sakra surga, sudah benar-benar berbakat luar biasa. Tapi, dibandingkan dengan yang ada di depan mereka, dia benar-benar terpukul hingga tidak ada sisa yang tersisa. Hanya orang jenius seperti itu yang cocok menjadi murid dari keberadaan semacam itu. Lu Yang langsung berlutut di depan Ye Yuan dan menangis dengan sedihnya sambil berkata, "Leluhur Ye, murid ini pantas mati. Murid ini seharusnya tidak mengkritik leluhur di belakang Anda, tidak seharusnya memproyeksikan kekurangan saya kepada orang lain. Murid ini tidak berbakti. Leluhur, tolong hukum." Saat ini, Lu Yan benar-benar merasa bisa mencari lubang untuk dijelajahi. Beberapa hari ini, perutnya penuh keluhan. Jika bukan karena Wang Jun yang menekannya, dia pasti sudah lama menerobos masuk dan mengusir Ye Yuan. Tapi baru sekarang dia mengerti bahwa Ye Yuan menginginkan obat-obatan surgawi ini bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk sekte pil luhur dan dia. Dia benar-benar lebih buruk daripada binatang buas yang memarahi leluhur Ye di belakang punggungnya. Dia saat ini ingin menemukan lubang di tanah untuk dilubangi. Leluhur Ye, murid ini juga berperan. Leluhur, tolong hukum. Leluhur Ye, tolong hukum. Bahkan alam kaisar setengah langkah serta surga berdaulat sejati semuanya juga berlutut. Beberapa hari ini, mereka banyak mengkritik Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Bangunlah. Hal ini sebenarnya salahku. Akulah yang sangat ingin memasuki pengasingan tertutup dan tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Karena sekte pil luhur adalah ajaran Dao yang ditinggalkan oleh guruku, maka aku, murid ini, secara alami memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kalian juga tidak akan memanggilku leluhur Ye dengan sia-sia." Lu Yan sangat yakin. Dia bersujud kepada Ye Yuan, berseru, "Leluhur Ye memiliki pikiran yang terbuka seperti lembah." Murid ini mengagumi. Mulai sekarang, murid ini akan mengikuti jejak leluhur Ye. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu membuang waktu untuk ini. Setelah kalian semua membagikan pil surgawi, masuklah ke pengasingan tertutup masing-masing, leluhur ini akan melampaui kesengsaraan." Selesai berkata, sosok Ye Yuan bergerak dan keluar dari aula besar. Segera, gelombang mengerikan datang dari luar. Wang Jun dan yang lainnya saling bertukar pandang, ekspresi keterkejutan di wajah mereka semakin kuat. Gelombang yang mengerikan. Mereka juga tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang kultivator divergen. Tapi kesengsaraan Dao penguasa sejati ini agak terlalu menakutkan. Kesengsaraan Dao penguasa sejati yang begitu menakutkan, bisakah leluhur Ye mengatasinya? Saat keluar untuk melihat, semua orang tercengang karena terkejut. Ye Yuan mirip dengan dewa atau iblis yang hidup di bawah kesengsaraan Dao. Pedang Dao menghancurkan semua kesengsaraan Dao. Setelah memurnikan asal darah, kekuatan Ye Yuan menjadi sangat kuat hingga membuat heboh. Ditambah dengan kekuatan berkah, kesengsaraan Dao penguasa sejati ini tidak lagi mampu melakukan apapun padanya. Melihat pemandangan ini, Wang Jun tiba-tiba meneteskan air mata saat dia berkata, "Mungkin, Patriark Cloudmount mendengar doa kita dan mengirim leluhur Ye untuk datang dan menyelamatkan kita." Ketiga orang itu mengonsumsi 19 pil kaisar ilahi yang mendalam sebelum akhirnya menerobos ke alam kaisar. Buang-buang pil surgawi bermutu tinggi yang begitu bagus. Tapi bagaimanapun juga, sekte pil luhur memiliki 4 pusat kekuatan alam kaisar sekarang. Kekuatan mereka segera melonjak 1 tingkat. Alam kaisar setengah langkah dan alam kaisar adalah 2 dunia yang sangat berbeda. Sekalipun Ye Yuan sangat mengerikan, mustahil juga untuk melintasi gunung besar ini, melompati alam untuk berperang.
Adapun surga berdaulat sejati, kekuatan mereka juga mengalami kemajuan besar. Sekte Pil Luhur dari atas ke bawah menghormati Ye Yuan seperti dewa. Ye Yuan tinggal di Sekte Pil Luhur selama 3 tahun. Selama 3 tahun, Ye Yuan memusatkan pikirannya pada asal darah dan pemahaman tingkat ketiga kemunculan ilahi. Saat ini, Ye Yuan sudah menyatu dengan asal darahnya. Ini adalah hasil karya pedang Dao. Dia bisa memanfaatkan kekuatan asalnya, tetapi pemahamannya tentang asal darah sangat dangkal. Itu hanyalah masalah mengetahui bagaimana melakukan sesuatu tetapi tidak memahami alasannya. Asal darah juga merupakan kekuatan paling mendasar untuk membangun aturan seluruh surga. Oleh karena itu, kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan asal spasial. Saat Ye Yuan sudah menguasai kekuatan asal, dia secara alami berdebar-debar karena kegembiraan. Dengan pedang Dao sebagai medianya, kecepatannya memahami asal darah sangat cepat. Memahami asal tidak memiliki jalan pintas untuk diambil. Tapi Ye Yuan mengambil jalan pintas. Sebaliknya, selama ini Ye Yuan tidak memiliki petunjuk apapun mengenai tingkat ketiga kemunculan ilahi. Ras jiwa memiliki 3 kanon suci yang besar dan 3 artefak jiwa suci yang besar. Semuanya adalah eksistensi tertinggi di 33 surga. Tingkat ketiga kemunculan ilahi adalah ambang batas yang sangat besar. Itu sangat sulit. Tingkat ketiga ini seringkali hanya dapat dipahami oleh pusat kekuatan alam kaisar dari ras jiwa. Dan kemunculan ilahi juga merupakan salah satu kanon suci ras jiwa. Kesulitannya bisa dibayangkan. Ye Yuan sebenarnya tidak memiliki banyak hambatan dalam mengolahnya hingga penyelesaian tingkat kedua. Namun kali ini, dia menemui hambatan. Ketenangan 3 tahun ini akhirnya dipecahkan oleh kedatangan utusan jiwa. Memberi hormat kepada Tuan Utusan Jiwa. Wang Jun membawa orang-orang dari Sekte Pil Luhur dan melakukan ritual pemujaan dengan lutut tertekuk. Utusan jiwa ini hanyalah penyelesaian sempurna dari surga penguasa sejati, namun alam kaisar yang agung ini sebenarnya harus menyampaikan penghormatan yang begitu serius. Benar-benar menindas. Utusan jiwa itu sangat angkuh dan tidak berniat membiarkan Wang Jun dan yang lainnya bangun sama sekali. Sebaliknya, itu ada di belakangnya, tatapan mata seorang kaisar awan surga melayang ke arah beberapa orang Luyan, menampakkan senyuman dingin. Orang ini bernama Zhang Zuoshan, Master Sekte-Sekte Awan Melonjak. Berbicara tentang Sekte Awan Melonjak ini, saat itu, mereka masih merupakan sekte bawahan Sekte Pil Luhur. Yang terkuat hanyalah surga penguasa sejati. Dibandingkan dengan Sekte Pil Luhur, Sekte Awan Melonjak seperti semut. Namun keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Sekte Awan Melonjak sudah memiliki 3 tokoh dikdaya Kaisar Awan Surga sekarang. Bahkan ada Kaisar Awan Surga tingkat menengah di antara mereka, kekuatan mereka jauh melebihi Sekte Pil Luhur. Sebenarnya ras jiwa tidak memeras umat manusia begitu saja. Sebaliknya, mereka secara sadar mempersiapkan beberapa sekte lemah. Tapi, ketika mereka merekrut manusia, mereka secara alami akan merekrut sekte-sekte kuat itu. Ini setara dengan melemahkan suatu kelompok dan memelihara suatu kelompok. Kelompok yang melemah itu secara alami sangat membenci ras jiwa. Tapi kelompok yang sedang dipersiapkan, mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap ras jiwa. Dengan cara ini, tidak hanya memecah belah umat manusia, tetapi juga membuat keberadaan kuat tertentu tidak mungkin muncul dalam umat manusia, selamanya diperbudak oleh ras jiwa. Sekte Pil Luhur jelas merupakan kelompok yang sedang dilemahkan. Dan Sekte Awan Melonjak adalah kelompok yang sedang dibina. Bakat Zhang Zuoshan sebenarnya biasa saja, tetapi dengan kekuatan ras jiwa, keinginan untuk membina Kaisar Awan Surga tingkat menengah masih mudah dicapai. Dan Zhang Zuoshan juga langsung menjadi penjilat ras jiwa. Jika ras jiwa memintanya pergi ke timur, dia tidak akan pernah pergi ke barat. Utusan jiwa memandang Wang Jun dan berkata dengan ringan, "Wang Jun, Zhou Chen dari Sekte Pil Luhurmu, serta 5 kaisar awan surga lainnya, semuanya telah jatuh." Kata-kata ini tidak membawa emosi sedikit pun. Seolah-olah beberapa pusat kekuatan alam kaisar yang mati hanyalah anjing kecil. Seluruh tubuh Wang Jun bergetar, air mata mengalir dari matanya. "Kakak magang senior, akulah yang menyakitimu." Zhou Chen adalah mantan master sekte-sekte Pil Luhur. Lebih dari 50 tahun yang lalu, ras jiwa secara paksa merekrut Zhou Chen dan 6 kaisar awan surga, hanya menyisakan Wang Jun, salah satu pusat kekuatan alam kaisar. Oleh karena itu, Zhou Chen menyerahkan posisi master sekte kepada Wang Jun. Sebenarnya, panggilan itu berencana membawa pergi Wang Jun juga.
Tapi Zhou Chen memberikan sebagian besar sumber daya Sekte Pil Luhur kepada utusan jiwa ini untuk meninggalkan jejak garis keturunan untuk Sekte Pil Luhur. Ini juga merupakan alasan mengapa Sekte Pil Luhur menghabiskan sumber daya mereka untuk mendapatkan beberapa pil surgawi kelas 6 sekarang. Beberapa ribu tahun ini, mimpi buruk yang pernah didengar oleh Sekte Pil Luhur, terlalu banyak. Leluhur Hang yang membawa sekelompok murid dan bertarung selama lebih dari 1000 tahun dengan ras darah. Pada akhirnya, dia tetap terjatuh. Ketika kabar buruk datang, seluruh sekte berada dalam kesedihan yang mendalam. Namun, ini hanyalah permulaan. Setelah leluhur Hang yang meninggal, ras jiwa meminta kumpulan pusat kekuatan Kaisar Surga luas lainnya. Setelah itu, Kaisar Awan Surga. Sampai saat ini, hanya ada Wang Jun, satu pohon muda yang tersisa. Wang Jun, daripada menangis dengan sedihnya untuk Zhou Chen yang ada di sini, kenapa tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri? Tuan utusan jiwa berkata, semua alam kaisar dari Sekte Pil Luhur akan memasuki medan perang Bor Merah. Karena kalian semua memiliki 4 kaisar alam sekarang, maka sekarang, pergilah bersama. Zhang Zuoshan memandang Wang Jun dengan tatapan puas. Melihat bahwa Sekte Pil Luhur sebenarnya memiliki 4 alam kaisar yang muncul secara tiba-tiba, hatinya sangat terkejut. Awalnya, Sekte Awan Melonjak telah sepenuhnya menekan Sekte Pil Luhur ke bawah. Orang macam apa Luyan ketiganya, Zhang Zuoshan tahu. Ingin masuk ke alam kaisar, pada dasarnya tidak ada kemungkinan. Tapi, siapa yang tahu bahwa setelah tidak bertemu selama beberapa dekade, mereka bertiga benar-benar melangkah ke Kaisar Awan Surga. Untungnya, dia mengingatnya. Kali ini, dia akan mengumpulkan Sekte Pil Luhur dalam satu gerakan, jadi dia diam-diam memberitahu utusan jiwa agung agar dia terus menyusun rencana untuk Sekte Pil Luhur. Kali ini, dia benar-benar bisa menginjak-injak Sekte Pil Luhur ke dalam lumpur. Seluruh tubuh Wang Jun bergetar, ingin mencabik-cabik Zhang Zuoshan. Dia tahu pasti dialah yang mengobarkan permusuhan lagi. Tuan, utusan jiwa bakat Sekte Pil Luhur saya telah menyusut hingga 0 untuk memperjuangkan ras jiwa. Sekarang, hanya tersisa beberapa garis keturunan terakhir. Kali ini, Wang Jun bersedia berangkat ke medan perang Bor Merah. Tuan utusan jiwa, tolong lepaskan Luyan mereka semua. Wang Jun berkata dengan suara gemetar. Utusan jiwa itu menatap Wang Jun sekilas dan berkata dengan dingin, merupakan kehormatan bagimu untuk memperjuangkan ras jiwaku. Mengapa? Apakah kamu merasa utusan ini menjebak kalian semua? Tidak perlu mengatakannya lagi. Situasi perang di medan perang Bor Merah sangat mendesak. Kami justru membutuhkan pelayanan kalian sekarang. Kali ini, bukan hanya kalian berempat yang pergi, seluruh surga penguasa sejati harus ikut. Ketika Zhang Zuoshan mendengarnya, dia berada di samping dirinya sendiri dengan gembira di sampingnya. Wang Jun tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap utusan jiwa dengan ekspresi kebencian. Ini mendorong semua orang menuju pemusnahan. Wang Jun sangat marah, tekanan alam kaisar pada tubuhnya tiba-tiba terlepas, sudah dalam posisi mempertaruhkan segalanya. Namun, utusan jiwa tidak peduli sama sekali. Dia hanya berkata dengan dingin, kenapa, kamu bahkan ingin bergerak? Kamu harus berpikir jernih. Begitu kamu bergerak, Sekte Pil Luhurmu akan hilang sepenuhnya. Kalimat ini mirip dengan baskom berisi air dingin yang mengalir ke kepala. Tekanan alam kaisar pada tubuhnya langsung menghilang tanpa jejak. Pergi, masih ada secercah harapan. Jika tidak pergi, mereka akan musnah seluruhnya oleh ras jiwa. Masing-masing murid Sekte Pil Luhur terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh, berharap mereka bisa binasa bersama. Utusan jiwa ini tidak memberikan jalan keluar apapun kepada Sekte Pil Luhur. Mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam kehinaan. Benar, kami tidak takut mati. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Sekte Master, kita sudah muak sejak lama. Beberapa tahun ini, kita hidup lebih buruk daripada anjing. Bertarunglah dengannya. Saat dia berbicara, pusat kekuatan alam kaisar yang baru maju ini sedang melihat ke arah Zhang Zuoshan. Akumulasi kebencian selama ribuan tahun telah benar-benar meletus pada saat ini. Ras jiwa tidak memberikan jalan keluar sama sekali. Ini berarti memusnahkan surga penguasa sejati dan yang lebih tinggi dalam satu gerakan. Bahkan tanpa surga penguasa sejati, apakah Sekte Pil Luhur masih merupakan Sekte Pil Luhur? Zhang Zuoshan berdiri di belakang utusan jiwa dengan senyuman menghina. Sekte Pil Luhur menyebabkan kehancuran mereka sendiri, dia senang melihat hal itu terjadi. Berpikir saat itu,
dia seperti seekor anjing di depan sekte pil luhur. Sekarang, dia akhirnya merasa dimuliakan setelah terpenuhi. Diamlah untukku. Wang Jun meraung marah, menekan suara semua orang. Di sekte pil luhur, prestise Wang Jun masih sangat tinggi. Dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan suara serius, apa yang bisa dicapai dengan saling menghancurkan? Sekte pil luhur aku memiliki garis keturunan puluhan ribu tahun. Tidak bisa dipotong begitu saja. Kita akan pergi. Wang Jun hampir menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan kata, pergi. Dia tahu bahwa jika dia pergi, sekte pil luhur akan hancur total. Keempat alam kaisar yang ditambahkan mungkin bukan tandingan Zhang Zuoshan juga. Daripada mati sia-sia, lebih baik meninggalkan beberapa keturunan untuk sekte pil luhur. Agaknya, semua surga penguasa sejati sudah punah. Ras jiwa tidak akan menargetkan beberapa surga penguasa sucikan. Lagi pula, jika orang-orang ini pergi, mereka hanya akan menjadi sasaran empuk juga. Liu Xin, mulai sekarang, kamu adalah master sekte-sekte pil luhur. Wang Jun memandangi surga penguasa suci yang sudah selesai. Mata Liu Xin berkaca-kaca, dan dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Utusan jiwa itu tersenyum dan berkata, itu benar. Ini adalah langkah bijak. Terlebih lagi, pergi ke medan perang bor merah mungkin bukanlah jalan yang menuju kematian. Mungkin ini juga akan menjadi kesempatan keberuntungan kalian. Di tempat itu, ada banyak orang yang menerobos belenggu dan menerobos alam berulang kali, menjadi penguasa suatu wilayah. Kalian semua tidak perlu terlalu pesimis. Baiklah, apapun yang harus kamu serahkan, cepat serahkan. Lalu kita berangkat. Setengah hari kemudian, utusan jiwa mengawal sekelompok pusat kekuatan sekte pil luhur, dan mereka bersiap untuk pergi. Seluruh sekte pil luhur berada dalam kondisi sengsara. Saat ini, Wang Jun sudah pulih ketenangannya. Dia menginstruksikan Liu Xin, tatapannya tulus saat dia berkata, Liu Xin, aku hanya punya satu permintaan untukmu. Tidak peduli betapa sulitnya, kamu harus membiarkan sekte pil luhur bertahan juga. Ketika dia mengatakan ini, sosok Ye Yuan muncul di benak Wang Jun. Dengan adanya dia, sekte pil luhur tidak akan mati. Jadi bagaimana jika tidak ada surga penguasa sejati? Dengan kehadirannya, tak lama kemudian, sekte pil luhur akan memunculkan sejumlah besar surga penguasa sejati. Alam kaisar juga tidak akan jauh dari jangkauannya. Ye Yuan berada dalam pengasingan tertutup. Dari awal sampai sekarang, tidak ada seorang pun di sekte pil luhur yang menyebutkan nama Ye Yuan. Pertama, mereka berterima kasih kepada Ye Yuan dan tidak bisa menyeret Ye Yuan ke dalam air. Kedua, mereka semua diam-diam merasa bahwa dengan adanya leluhur Ye, sekte pil luhur masih memiliki hari esok. Tentu saja, Wang Jun dan mereka semua tidak merasa bahwa kemunculan Ye Yuan dapat mengubah apapun. Memang benar dia jenius. Tapi, menghadapi raksasa seperti ras jiwa, seorang jenius tidak bisa mengubah apapun. Leluhur Hang Yang adalah kaisar surga sakra, sesuatu yang bahkan tidak bisa diubah oleh kaisar surga sakra, apa yang bisa diubah oleh surga penguasa sejati yang sangat kecil. Ketika Liu Xin mendengar itu, dia berlutut lagi dan berkata sambil menangis, Liu Xin mengingat ajaran Master Sekte. Sekte Master, hati-hati. Zhang Zuoshan tersenyum ringan dan berkata, pemandangan yang sangat menyentuh. Tuan utusan jiwa, sekte pil luhur sangat tidak tahu apa-apa tentang apa yang baik bagi mereka. Bisakah Anda mengirim mereka ke Front Tiankui? Utusan jiwa itu mengangguk sedikit dan berkata, Front Tiankui memang kekurangan orang. Satu kalimat membuat ekspresi Wang Jun dan sisanya berubah lagi. Front Tiankui adalah tempat paling berbahaya di medan perang bor merah. Kekejaman tidak kalah dengan kota raksasa Qi Selatan. Pergi ke sana hampir pasti berarti kematian. Leluhur Hang yang meninggal di Front Tiankui. Jika pandangan bisa membunuh, Zhang Zuoshan pasti sudah mati entah berapa kali. Utusan jiwa tidak peduli dengan tatapan ini sedikit pun. Dia hanya berkata dengan dingin, baiklah, berhenti bicara omong kosong. Semua orang baru saja hendak pergi, tapi dua sosok menghalangi jalan mereka. Melihat kedatangan itu, pupil mata Wang Jun mengerut. Dia memelototi Li Jianshen, yang berada di sebelah Ye Yuan, dan berkata dengan raungan marah, Li Jianshen. Leluhur Ye telah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu menyakitinya? Kedatangannya justru Ye Yuan. Di sebelahnya ada murid surga penguasa suci, Li Jianshen. Li Jianshen ini memiliki bakat alkimia yang sangat luar biasa. Ye Yuan menganggapnya sangat menjanjikan.
Selama beberapa tahun ini, dia sering memberikan bimbingan kepada Li Jianshan. Kekuatannya juga meningkat pesat. Begitu saja, dia sudah menjadi orang nomor satu di bawah Liu Xin. Wang Jun tidak menyangka orang ini diam-diam pergi mencari Ye Yuan. Saat Ye Yuan muncul, dia tidak bisa melarikan diri lagi. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ye Yuan muncul, Wang Jun sangat marah. Saat Zhang Zuoshan melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan senyum. Yo, ternyata masih ada surga penguasa sejati yang bersembunyi. Wang Jun, apa yang kamu punya? Tuan utusan jiwa, sepertinya jika kita tidak memberi mereka pelajaran, sekelompok orang ini tidak akan patuh. Tuan utusan jiwa. Utusan jiwa mengabaikan Zhang Zuoshan, tapi sepasang matanya terpaku pada Ye Yuan. Ye Yuan juga sangat terkejut dan saat ini sedang mengukur utusan jiwa, sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya. Hahaha, ini benar-benar dunia yang kecil. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar bisa bertemu dengan seorang teman lama di surga keseimbangan melebihi kehampaan. Yan Giok sejati, bagaimana kabarmu? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Itu benar, Tuan utusan jiwa ini adalah leluhur sekte surgawi Giok sejati yang bersekongkol melawan Ye Yuan saat itu dan dihajar oleh Ye Yuan, Yan Giok sejati. Setelah perpisahan saat itu, Ye Yuan tidak pernah melihat Yan Giok sejati lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia melintasi dunia untuk tiba di surga keseimbangan yang melampaui kehampaan dan benar-benar bertemu Yan Giok sejati. Terlebih lagi, dia bahkan menjadi utusan jiwa ras jiwa. Berbicara tentang Yan Giok sejati ini, dia benar-benar ditakdirkan untuk tidak mati. Awalnya, dia terluka parah oleh Ye Yuan dan juga terkena racun jiwa, sangat sulit untuk memulihkan kekuatan puncaknya lagi. Terlebih lagi, dalam kondisinya, dia tidak bisa menyeberangi lautan dan pergi ke benua surga satu sama sekali. Di laut, dia juga mengalami pengejaran yang hiruk-pikuk. Namun siapa sangka ketika ia melarikan diri ke dasar laut, ia justru menemukan alam mistik. Alam mistik itu bahkan ditinggalkan oleh alam kaisar ras jiwa. Yan Giok sejati tidak hanya mendapatkan warisan alam kaisar, dia bahkan memasuki jalur alam antara surga lengkap Giok cerah besar dan surga keseimbangan melebihi kehampaan dalam sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh banyak sebab, dan akhirnya tiba di surga keseimbangan melebihi kehampaan. Kemudian, dengan mengandalkan warisan alam kaisar serta kecerdasannya sendiri, dia tidak hanya memasuki ras jiwa, dia bahkan menjadi utusan jiwa. Hanya saja dia tidak menyangka akan bertemu musuh bebuyutannya, Ye Yuan, di surga keseimbangan melebihi kehampaan ini. Setelah terkejut, Yan Giok sejati kembali sadar dengan sangat cepat. Melihat Ye Yuan sambil tersenyum, dia berkata, utusan ini baik-baik saja. Ye Yuan, karena kamu muncul di sekte pil luhur, ikuti mereka ke medan perang bor merah. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar mengenal utusan jiwa, Wang Jun dan yang lainnya tidak bisa menahan kegembiraan. Satu kalimat Yan Giok sejati langsung membangunkan mereka. Ternyata keduanya adalah musuh. Dengan ini, semuanya sudah berakhir. Ye Yuan tidak merasakan apapun. Dia hanya tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sudah melupakan pelajaran terakhir kali. Yan Giok sejati tertawa keras dan berkata, lupa. Hahaha, bagaimana mungkin aku bisa lupa? Apakah menurutmu utusan ini tetaplah sampah yang tidak tahu apa-apa? Saat itu, alasan mengapa utusan ini dihancurkan olehmu, itu hanya karena aku adalah badan ilahi asal pada saat itu. Sekarang, utusan ini memiliki peluang keberuntungan yang besar dan telah sepenuhnya berubah menjadi penghuni ras jiwa, memahami seni mistik ras jiwa yang kuat. Ras jiwalah yang membuat utusan ini mengalami kelahiran kembali nirwana. Membunuhmu sekarang hanyalah masalah satu pemikiran. Ye Yuan, kamu tidak tahu ini, tapi selama bertahun-tahun, utusan ini terus-menerus berpikir untuk kembali ke surga lengkap Giok cerah besar untuk membalas permusuhan saat itu. Aku benar-benar tidak berharap bahwa surga memiliki mata, untuk benar-benar mengantarkan dirimu ke hadapan utusan ini. Hahaha. Berbicara sampai ke belakang, Yan Giok sejati tidak bisa menahan tawa kerasnya. Dia benar-benar terlalu senang. Saat itu, Yan Giok sejati dikalahkan di tangan Ye Yuan, bisa dikatakan semua harapannya hancur berkeping-keping. Tetapi hanya sampai dia mendapatkan warisan ras jiwa barulah dia mengetahui mengapa dia dikalahkan. Apakah tubuh ilahi asal merupakan penghuni jiwa? Intinya, keduanya homolog. Namun keilahian asal umat manusia memiliki hubungan yang sangat besar dengan tubuh fisik dan dunia batin. Itu berbeda untuk ras jiwa. Selain itu, umat manusia jarang memiliki seni mistik ras jiwa.
Bahkan jika ada teknik untuk mengembangkan keilahian asal, itu juga jauh dari ras jiwa. Oleh karena itu, keilahian asal umat manusia sebenarnya 108.000 mil lebih buruk daripada penghuni jiwa dengan peringkat yang sama. Di seluruh surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, bukan hanya umat manusia. Setelah tubuh daging ras lain dihancurkan, akan ada tubuh jiwa juga. Tetapi tubuh jiwa berbeda dengan ras jiwa. Kultivasi ras jiwa adalah dao besar lainnya. Baik itu maupun asal ras darah adalah dao besar yang sangat kuat. Pembangkit tenaga ras jiwa dapat melenyapkan ratusan juta makhluk hidup hanya dengan satu pikiran. Tubuh keilahian asal harus mendapatkan metode kultivasi ras jiwa, melepaskan belenggu keilahian asal, dan melangkah ke dao jiwa yang agung, sebelum mereka dapat disebut sebagai penghuni jiwa. Jika tidak, mereka terlalu lemah untuk bertahan dalam persaingan. Sangat jelas, Ye Yuan menguasai semacam seni mistik ras jiwa yang sangat kuat saat itu. Itulah mengapa dia bisa mengalahkan yang kuat sementara dia lebih lemah, mengalahkan dia dengan sangat mudah. Tetapi sekarang, sudah berbeda. Dia, Yan Giok sejati, memperoleh warisan ras jiwa dan sudah benar-benar berubah menjadi penghuni jiwa. Kekuatannya tidak bisa disebutkan lagi sejak lama. Saat Zhang Zuoshan mendengar, dia sangat gembira. Dia tahu bahwa orang di depannya saat ini adalah bintang baru yang sedang naik daun di aula jiwa nirwana. Tingkat peningkatannya sangat cepat. Dia hanya setengah langkah lagi dari ranah kaisar. Oleh karena itu, dia berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Yan Giok sejati. Itulah mengapa dia berada di tempat yang dia miliki hari ini. Hehehe, aku bertanya-tanya siapa tokoh yang kuat itu, sampai-sampai membuat tuan utusan jiwa terus memikirkannya. Ternyata itu hanya seorang tak dikenal sembarangan. Anak muda, ada ungkapan, perubahan adalah satu-satunya konstan, roda keberuntungan berputar. Pernahkah kamu mendengarnya sebelumnya? Tuan utusan jiwa sekarang bisa menghancurkanmu dengan mudah seperti menghancurkan semut. Kata Zhang Zuoshan dengan angkuh. Yan Giok sejati berkata dengan senyum, itu benar. Begitu menenangkan hati. Perubahan adalah satu-satunya konstan, roda keberuntungan berputar. Bukankah dia dan Ye Yuan seperti itu? Surga benar-benar punya mata, mengantarkan Ye Yuan di depannya. Ekspresi Wang Jun dan yang lainnya berubah drastis. Mereka juga tahu bahwa orang di depan mereka adalah ahli aula jiwa nirwana. Manusia sekelas mereka sama sekali tidak bisa menandinginya. Mereka tahu bahwa Ye Yuan hebat, tetapi bertarung dengan ras jiwa berbeda. Satu pemikiran, hidup dan mati akan diputuskan. Leluhur Ye, kami akan menghentikan mereka, cepatlah pergi. Tubuh Wang Jun bergerak, menghalangi di depan Ye Yuan. Luyan dan yang lainnya tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan, berdiri bahu-membahu dengan Wang Jun. Sebelumnya, seluruh sekte bahkan ingin binasa bersama dengan Yan Giok sejati, dan mereka menekannya. Sekarang, demi Ye Yuan, mereka bahkan tidak lagi peduli pada sekte itu. Kesetiaan orang-orang seperti Wang Jun bisa dilihat. Zhang Zuoshan menghela napas dingin dan berkata, sekelompok hal kecil seperti semut, berani tidak hormat kepada utusan jiwa. Hahaha, aku pikir kalian benar-benar lelah hidup. Tetapi Ye Yuan, yang berjarak dari Wang Jun dan yang lainnya, berkata dengan senyum samar, kelihatannya kamu sangat bermusuhan. Maka aku akan memberi kamu kesempatan, datang dan bunuh aku. Penampilan yang sedikit tersenyum ini, Yan Giok sejati sangat tidak puas. Matanya menyempit, secara naluri merasakan bahwa Ye Yuan menyimpan niat jahat. Anak ini terlalu licik, dia sudah sangat berhati-hati saat itu. Siapa yang tahu bahwa dia masih terperangkap oleh triknya? Dia sangat memahami Ye Yuan. Tetapi, semakin dia mengerti, semakin takut dia pada Ye Yuan. Zhang Zuoshan, pergi dan bunuh dia. Setelah ragu sebentar, Yan Giok sejati masih mengatakan dengan hati-hati. Zhang Zuoshan terkejut. Apakah Tuan Utusan Jiwa takut pada anak ini? Di aula jiwa nirwana, utusan jiwa utama membunuh dewa jika dewa menghalanginya, membunuh Buddha jika Buddha menghalanginya. Di bawah alam kaisar, dia hampir tak tertandingi. Sekarang, dia sebenarnya takut dengan surga penguasa sejati tingkat menengah yang baru maju. Mungkinkah anak ini begitu mengesankan? Namun, dia tidak berani menolak untuk melaksanakan perintah Yan Giok sejati. Saat aura kaisar awan surga menengah Zhang Zuoshan dilepaskan, wajah semua orang berubah. Kamu berani menyakiti leluhurku. Master sekte ini akan bertarung habis-habisan denganmu. 4 orang Wang Jun segera berhadapan dengan Zhang Zuoshan tanpa ragu-ragu. Untungnya,
Kekuatan Wang Jun sudah sangat dekat dengan Kaisar Awan Surga tingkat menengah. Keempat orang itu nyaris tidak berhasil melawan Zhang Zuoshan. Yan Giok sejati berpikir bahwa Sekte Pil Luhur hanya memiliki Wang Jun, satu alam kaisar. Itu sebabnya dia membawa Zhang Zuoshan sendirian. Siapa yang tahu bahwa empat alam kaisar muncul secara tiba-tiba? Ye Yuan tidak peduli. Dia masih tersenyum pada Yan Giok sejati dan berkata, "Kenapa? Tidak berani. Jika kamu tidak bergerak, maka aku akan bergerak." Pupil mata Yan Giok sejati mengerut. Serangan jarak jauh yang kuat langsung memasuki lautan kesadaran Ye Yuan. Satu pemikiran, hidup dan mati telah diputuskan. Namun ketika kekuatan jiwanya memasuki lautan kesadaran Ye Yuan, tiba-tiba kekuatan jiwanya seperti bertabrakan dengan lempengan besi. Yan Giok sejati mengerang teredam, mundur beberapa langkah berturut-turut. Ye Yuan tidak melakukan trik apapun. Bagaimana keilahian asalnya bisa begitu kuat? Serangan keilahian asal tadi, Ye Yuan bahkan tidak sengaja mempertahankannya. Dia hanya merasa bahwa keilahian asal Ye Yuan kuat seperti lempengan besi. Dan serangan keilahian asalnya dibanting hingga rusak parah. Dia memandang ke arah Ye Yuan dengan ngeri dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana keilahian asalmu bisa begitu kuat?" Saat itu, keilahian asal Ye Yuan nyaris tidak berhasil mencapai surga penguasa suci. Sudah berapa lama, keilahian asalnya sudah mencapai surga penguasa sejati bagian atas. Terlebih lagi, keilahian asal Ye Yuan 100 kali lebih kuat daripada penguasa surga sejati tingkat atas biasa. Metode kultivasi keilahian asal macam apa yang dikembangkan orang ini? Dia memperoleh warisan Kaisar Surga Luas. Setelah berkultivasi dengan pahit begitu lama, dia bahkan tidak memiliki tandingan di Aula Jiwa Nirvana. Sekarang, dia benar-benar kalah dari manusia. Ye Yuan berkata dengan senyuman palsu. Sepertinya pelajaran terakhir kali tidak cukup mendalam. Maka kali ini, aku akan memperdalam kesannya. Selesai berkata, dua keilahian asal muncul dari tubuh Ye Yuan. Akhirnya mereka bergabung menjadi satu. Yan Giok sejati merasa ngeri di hatinya, berteriak kaget, keilahian asal kekacauan kembar. Asal keilahian Ye Yuan adalah satu tubuh dan dua wajah. Salah satunya adalah jiwa naga, yang lainnya adalah jiwa ilahi. Setelah memperoleh kemunculan ilahi, kedua keilahian Ye Yuan mengolahnya secara bersamaan. Kedua keilahian asal menjadi kuat dengan sendirinya. Sekarang, masing-masing tidak kalah dari pusat kekuatan dengan peringkat yang sama. Ketika keduanya digabungkan menjadi satu, kekuatannya menjadi lebih besar. Ye Yuan memadatkan hormat panjang dengan kekuatan jiwa, membengkokkan hormat dan membuat anak panah. Ekspresi Yan Giok sejati berubah drastis. Dia terlalu familiar dengan gerakan ini. Panah pemusnahan dewa. Hanya saja ketika Ye Yuan melepaskannya sekarang, kekuatannya tidak bisa lagi disebutkan secara bersamaan. Masih seperti ini, situasi ini benar-benar memperdalam kesan di masa lalu. Ye Yuan tersenyum dan panah pemusnahan dewa merobek udara. Yan Giok sejati merasakan kulit kepalanya kesemutan, buru-buru melepaskan beberapa aliran kekuatan jiwa, mengelilingi dirinya dengan erat. Langkah ini juga merupakan warisan alam kaisar. Itu disebut perisai kelam, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Perisai kelam langsung hancur. Yan Giok sejati hanya merasakan kepalanya berputar, tubuh jiwanya sudah menderita luka berat. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Merasakan kekuatan panah pemusnahan dewa ini lagi, Yan Giok sejati menjadi bisu karena takjub. Perisai kelam miliknya mirip dengan semut di depan panah pemusnahan dewa. Aku hanya melepaskan 30% kekuatanku, dan kamu sudah jatuh. Kali ini, coba 40%. Yan Giok sejati ingin menangis. Hanya 30% kekuatan dan dia sudah tidak dapat menahannya, apalagi bicara soal kekuatan 40%. Yan Giok sejati menggertakkan giginya dengan keras dan berkata dengan raungan marah, Ye Yuan, kamu memaksaku. Penghancuran pedang surgawi. Di tangannya, sebuah cincin tiba-tiba menyala. Kekuatan jiwa Yan Giok sejati tiba-tiba meroket puluhan kali lipat. Dan pada saat ini, kekuatan jiwanya juga berubah menjadi halus, berubah menjadi pedang panjang berwarna merah darah. Warisan Kaisar Surga Luas tentu saja luar biasa. Cincin ini adalah kartu truf Yan Giok sejati. Cincin ini disebut cincin ingatan jiwa, harta agung kelas 3. Setelah diaktifkan, hal itu dapat menyebabkan kekuatan jiwa meroket. Dan pedang surgawi penghancuran ini adalah jurus pamungkas Kaisar Surga Luas. Saat pedang ini muncul, wajah semua orang berubah drastis.
Wang Jun merasakan gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan ini, pedang ini, bahkan dengan keilahian asal alam kaisar, mungkin tidak bisa menahannya juga. Leluhur Ye, hati-hati. Wang Jun meraung keras. Saat berbicara, Wang Jun dipukul oleh Zhang Zuoshan dengan telapak tangan. Yang terakhir tertawa dan berkata, bahkan tidak mampu mengurus diri sendiri, kamu masih punya waktu luang untuk peduli pada orang lain. Apakah menurutmu Tuan utusan jiwa benar-benar dapat dikalahkan oleh orang sembarangan? Anak itu pasti sudah mati. Ekspresi terkejut juga terlihat di wajah Ye Yuan. Namun segera, dia pulih kembali normal dan berkata sambil tersenyum tipis, sedikit menarik. Detik berikutnya, kekuatan jiwanya juga melonjak. Dalam sekejap, kekuatan jiwa Ye Yuan langsung terbakar. Hormat jiwa dan panah jiwa di tangan Ye Yuan terbakar. Seni mistik kemunculan ilahi, bangkit dari abu. Pedang surgawi penghancur dan panah pemusnahan dewa langsung meledak di kehampaan. Yan Giok sejati mirip seperti disambar petir, melayang seperti selembar kertas. Seluruh tubuhnya langsung menjadi lebih redup. Jelas, jiwanya telah mengalami luka serius. Zhang Zuoshan memiliki ekspresi tercengang di wajahnya seolah-olah dia melihat hantu. Dia telah melihat sebelumnya dengan matanya sendiri, Tuan utusan jiwa menggunakan pedang surgawi penghancur untuk menebas alam kaisar setengah langkah sampai dia hancur. Rupanya, dia benar-benar dikalahkan oleh makhluk kecil dari ras manusia ini. Wang Jun juga terlihat tercengang, segera menjadi sangat gembira. Leluhur Ye memang mengesankan. Hahaha, Zhang Zuoshan, barusan, menurutmu siapa yang pasti sudah mati? Wang Jun berkata sambil tertawa keras. Wajah Zhang Zuoshan berbalik. Tamparan muka ini juga terlalu cepat kan? Saat ini, Ye Yuan sudah tiba di sisi Yan Giok sejati, melepaskan cincin dari tubuh Yan Giok sejati, dan mulai memeriksanya dengan cermat. Ini adalah artefak jiwa. Memang, sedikit menarik. Yan Giok sejati, berikan aku benda ini oke. Ye Yuan memandang Yan Giok sejati. Yan Giok sejati mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, bermimpilah. Aku seorang utusan jiwa sekarang. Jika kamu berani menyentuhku sedikit pun, ras jiwa tidak akan melepaskanmu. Juga, sekte pil luhur ini, kamu tidak ingin melihat mereka matikan. Dia yakin bahwa dia memahami Ye Yuan dengan sangat baik dan tahu bahwa Ye Yuan tidak akan meninggalkan sekte pil luhur sendirian. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menyeringai dan kemudian seberkas cahaya suram ditembakkan ke tubuh jiwa Yan Giok sejati. Yan Giok sejati berteriak dengan sedih, berguling-guling di tanah kesakitan. Dia hanya merasa seolah-olah ratusan juta semut sedang menggerogoti tubuh jiwanya. Penderitaan semacam itu membuatnya ingin mengakhiri semuanya. Mendengar jeritan Yan Giok sejati yang menyedihkan, kelompok alam kaisar juga gemetar ketakutan. Aku akan memberikan padamu. Aku akan memberikannya oke. Yan Giok sejati menyerah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu melakukannya lebih awal, bukankah penderitaan fisikmu akan berkurang? Sambil berbicara, ujung jarinya memberi isyarat, menarik kembali seberkas cahaya suram itu. Yan Giok sejati memandang Ye Yuan, dipenuhi rasa takut. Dia awalnya berpikir bahwa setelah mendapatkan warisan kaisar surga luas dan menyapu aula jiwa nirvana, dia pasti bisa membalas dendam ketika dia bertemu Ye Yuan lagi. Siapa sangka pada akhirnya, ia justru masih mengalami kekalahan telak. Tidak hanya dia dikalahkan, harta agung kelas 3 ini bahkan harus direnggut oleh Ye Yuan. Tak berdaya, Yan Giok sejati hanya bisa menarik kembali jejak cincin ingatan jiwa. Segera, Ye Yuan menjadi pemilik baru cincin ingatan jiwa. Setelah merasakannya, dengan cincin ingatan jiwa ini, jika kekuatan jiwa Ye Yuan meroket, dia bisa menyaingi penguasa surgawi sejati yang telah mencapai kesempurnaan. Ditambah dengan seni mistik yang kuat di alam dewa, Ye Yuan bisa memusnahkan penghuni jiwa alam kaisar setengah langkah seperti mengambil barang dari tasnya sendiri. Setelah keilahian asal kekacauan kembar Ye Yuan mencapai kesempurnaan surga penguasa sejati, bahkan jika dia bertemu dengan pusat kekuatan alam kaisar, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Melihat ekspresi gembira Ye Yuan, Yan Giok sejati merasa sangat tidak enak. Ye Yuan memandang ke arah Yan Giok sejati dan berkata sambil tersenyum, utusan jiwa, mengenai masalah perekrutan ini, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Yan Giok sejati sepertinya baru saja memakan lalat, tapi dia masih mengangguk dan berkata, paham. Dia berjuang untuk berdiri, menatap niat Zhang Zuoshan sambil berkata, Zhang Zuoshan, sekte awan melonjak dari atas ke bawah,
mereka yang berada di atas surga penguasa suci semuanya akan memasuki medan perang bor merah. Ekspresi Zhang Zuoshan berubah drastis. Ini, apa yang terjadi di sini? Bukankah kita di sini untuk menyuruh sekte pil luhur? Bagaimana bisa mengubahnya ke sekte awan melonjak dalam sekejap mata? Terlebih lagi, kata-kata Yan Giok sejati adalah untuk mengumpulkan penguasa suci ke atas dari sekte awan melonjak ke atas dalam satu gerakan. Tatapan Yan Giok sejati menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Apa? Kata-kata utusan ini sudah tidak berguna lagi. Apakah kamu memerlukan utusan ini untuk mengirim pesan kepada guruku dan mengundangnya untuk datang dan mempercepatnya secara langsung?" Mendengar ini, ekspresi Zhang Zuoshan berubah drastis. Yan Giok sejati telah mengakui Kaisar Surga Luas sebagai gurunya ketika dia tiba di Aula Jiwa Nirvana. Gurunya adalah tetua dari Aula Jiwa Nirvana. Tidak hanya kekuatannya yang unggul, namun otoritasnya juga sangat besar. Jika dia mengambil tindakan, sekte awan melonjak pada akhirnya bisa melupakan meninggalkan jejak garis keturunan. Itu tidak perlu. Zhang Zuoshan patuh. Zhang Zuoshan bahkan tega mati. Mendengar bahwa utusan jiwa akan mewajibkan sekte pil luhur lagi, Zhang Zuoshan segera maju atas kemauannya sendiri, ingin ikut serta. Menginjak-injak mantan sekte tinggi adalah hal yang sangat memuaskan. Tapi siapa yang tahu kalau itu sebenarnya berbalik menjebak sekte awan melonjak sendiri. Zhang Zuoshan saat ini, ususnya sudah menghijau karena penyesalan. Laporkan ke medan perang bor merah dalam 10 hari. Jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Yan Giok sejati memandang Zhang Zuoshan dan berkata dengan dingin. Leluhur Ye memang diutus oleh Patriark untuk menyelamatkan kita. Terlalu memuaskan. Sekte awan melonjak juga mengalami hari ini. Leluhur Ye sungguh mengesankan. Alchemy Dao, Dao beladiri, Dao jiwa, semuanya menakjubkan. Tidak heran dia bisa diterima sebagai murid oleh Patriark. Para murid sekte pil luhur gelisah sampai mereka hampir menangis. Awalnya, mereka mengira sekte tersebut akan mengalami kemunduran di masa mendatang. Tapi siapa yang tahu bahwa leluhur Ye mengatasi gelombang pasang yang mengamuk, menyelamatkan sekte tersebut, dan bahkan dengan mudah menginjak-injak sekte awan melonjak ke dalam lumpur saat dia berada di sana. Zhang Zuoshan pergi dengan malu. Ketika dia pergi, dia meratap dengan sedihnya. Kemunduran sekte awan melonjaknya hampir merupakan suatu kepastian. Tapi Wang Jun dan pusat kekuatan alam kaisar lainnya tidak begitu optimis. Ye Yuan telah menyinggung utusan jiwa sampai ke intinya. Utusan jiwa mewakili Aula Jiwa Nirvana. Ye Yuan mengalahkan Yan Giok sejati sampai sejauh ini dan bahkan merebut kesempatan keberuntungannya. Ini setara dengan menamparkan wajah Aula Jiwa Nirvana. Mungkinkah Aula Jiwa Nirvana ini bersedia membatalkan masalah ini? Aula Jiwa Nirvana adalah organisasi yang digunakan oleh ras jiwa untuk memerintah benua awan hari, pusat kekuatan berlimpah seperti awan. Tempat di mana sekte pil luhur berada adalah wilayah Ninglan. Ninglan Aula Jiwa Nirvana adalah badan pemerintahan tertinggi di wilayah Ninglan. Semua yang menyinggung Aula Jiwa Nirvana tidak mendapatkan akhir yang baik. Leluhur Ye, cepat tinggalkan sekte pil luhur. Guru utusan jiwa, Kaisar Seven Feather, adalah tetua dari Aula Jiwa Nirvana, seorang kaisar jiwa alam surga luas. Dia sangat menghargai murid ini. Jika dia tahu, dia pasti akan datang dan membunuhmu. Wang Jun jelas mengetahui sedikit informasi orang dalam dan segera mendesak Ye Yuan untuk pergi. Yan Giok sejati senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Dia tahu kemampuan Ye Yuan dan hanya bisa diam-diam menikmatinya. Jadi bagaimana jika kamu, Ye Yuan, tangguh? Aku utusan ras jiwa sekarang, tunggu saja kematian. Apakah kamu memikirkan, setelah gurumu datang, lalu membunuhku, dan dia akan membawamu pergi? Tiba-tiba, suara Ye Yuan terdengar mengganggu mimpi indah Yan Giok sejati. Ekspresi Yan Giok sejati berubah, dan dia berkata sambil tersenyum canggung, bagaimana bisa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, sebenarnya, beberapa tahun ini, aku selalu menunggu kedatangan orang-orang dari Aula Jiwa Nirvana, tapi aku tidak menyangka bahwa orang yang datang sebenarnya adalah kamu. Ekspresi Yan Giok sejati berubah lagi. Dia adalah orang yang sangat pintar. Saat Ye Yuan membuka mulutnya, dia langsung menghubungkannya dengan banyak hal. Tidak heran dia tiba-tiba muncul di surga keseimbangan melebihi kehampaan. Ternyata tujuannya sebenarnya adalah ras jiwa. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berteriak kaget. Kamu ingin meminjam kekuatan ras jiwa untuk menghidupkan kembali kekasihmu.
Ye Yuan tersenyum dan berkata, berbicara dengan orang pintar menghemat usaha. Oleh karena itu, kamu harusnya tahu apa yang aku rencanakan kan? Yan Giok sejati berkata, ini tidak mungkin. Kamu seorang manusia, bagaimana mungkin kamu bisa memasuki ras jiwa? Ye Yuan tersenyum tipis. Tiba-tiba, keilahian asalnya terbagi menjadi dua, satu menjadi jiwa naga, yang lain berubah menjadi keilahian asal kekacauan. Setelah itu, Ye Yuan mengerang teredam, sedikit darah merembes keluar dari mulutnya. Jiwa naga itu masuk ke dalam tubuh Ye Yuan dengan suara mendesing. Sekarang, menjadi dua Ye Yuan. Salah satunya adalah keilahian asal kekacauan, dan yang lainnya adalah tubuh utama Ye Yuan. Pupil mata Yan Giok sejati mengerut, sekali lagi berseru kaget sambil berkata, kamu adalah orang gila, yang benar-benar memutuskan keilahian asal kembarmu. Tapi itu tidak ada gunanya. Mengenai ras jiwa dan keilahian asal, ada perbedaan mendasar. Bahkan jika kamu memotong keilahian asalmu, kamu tidak bisa menjadi penghuni jiwa juga. Aku menghabiskan 150 tahun sebelum sepenuhnya berubah menjadi ras jiwa. Apakah kamu merasa guru akan menunggumu selama 150 tahun? Ketika dia mengatakan ini, Yan Giok sejati penuh dengan ejekan. Keilahian asal yang berubah menjadi penghuni jiwa adalah sebuah proses. Proses ini adalah proses pemutusan total keilahian asal dari tubuh fisik dan menyucikan diri. Bahkan jika Ye Yuan memaksanya untuk mengajarinya teknik pemurnian ini, Kaisar Jiwa Seven Feather juga tidak akan memberinya kali ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, 150 tahun. Itu terlalu lama, Yan Giok sejati, menurut kesanku padamu, kamu jenius. Kamu benar-benar menggunakan 150 tahun sebelum berubah menjadi penghuni jiwa. Yan Giok sejati tersenyum dingin dan berkata, keilahian asal manakah yang tidak memiliki terlalu banyak belenggu saat mereka masih hidup? Ingin memotong masa lalu dan berubah menjadi ras jiwa, bagaimana bisa semudah itu? Jangka waktu 150 tahun juga cukup untuk menduduki peringkat 3 besar di Aula Jiwa Nirvana. Ye Yuan, berhentilah berpura-pura di depan kursi ini. Kursi ini akan memberimu teknik pemurnian, aku ingin melihat berapa lama waktu yang kamu butuhkan. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu. Aku sendiri memiliki teknik pemurnian. Saat berbicara, tubuh Ye Yuan memancarkan cahaya seolah sedang memurnikan dirinya. Yan Giok sejati menatap Ye Yuan, matanya melebar. 1 nafas, 2 nafas, 100 nafas, aura di tubuh Ye Yuan sudah menjadi persis seperti dia. Ye Yuan, sudah berubah menjadi penghuni jiwa. Ini, bagaimana ini mungkin? Yan Giok sejati bergumam. Yan Giok sejati belum pernah mendengar kecepatan transformasi seperti ini sebelumnya. Tentu saja, dengan levelnya, dia tidak punya cara untuk memahami seperti apa keberadaan kemunculan ilahi itu. Salah satu dari 3 kanon suci ras jiwa tidak bercanda. Bukan hanya Yan Giok sejati, Wang Jun dan yang lainnya juga tercengang. Bagaimana mungkin manusia di surga keseimbangan yang melampaui kehampaan tidak mengetahui sulitnya bertransformasi? Kenyataannya, keilahian asal surga keseimbangan yang melampaui kehampaan tidak dapat dihitung. Tapi mereka yang benar-benar mampu menjadi penghuni jiwa hanyalah minoritas. Tapi dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa seseorang benar-benar bisa berubah sepenuhnya menjadi ras jiwa dalam 100 napas. Terlebih lagi, saat Ye Yuan memotong belenggunya dengan tubuh aslinya, dia jelas masih terluka parah. Namun dalam sekejap, dia menjadi baik-baik saja. Segala sesuatu yang ada di depan mata mereka sudah menumbangkan pemahaman mereka. Oleh karena itu, bisakah kita berangkat sekarang? Magang senior, Saudara Yan. Ye Yuan mengeluarkan mantra. Yan Giok sejati merasa seolah-olah ada sesuatu yang memasuki tubuh jiwanya, dan ekspresinya berubah. Maksudnya sangat jelas. Dia ingin Yan Giok sejati membawanya ke Aula Jiwa Nirvana. Mulai sekarang, mereka mungkin menjadi saudara magang. Sungguh, takdir membuat olok-olok manusia. Mata Yan Giok sejati sedikit menyusut, dan dia berkata dengan suara serius, aku bisa membawamu kemari. Tapi, kamu harus bersumpah untuk melepaskanku setelah masalah ini selesai. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, aku merasa kamu adalah bintang keberuntunganku. Dengan adanya dirimu, keberuntunganku sepertinya selalu bagus. Jadi, tidak perlu membunuhmu. Yan Giok sejati hampir memuntahkan seteguk darah. Tentu saja, dia adalah tubuh jiwa dan tidak memiliki darah. Kenyataannya, jika bukan karena Yan Giok sejati, maka tidak akan ada Ye Yuan saat ini.
Setelah itu, jika bukan karena bimbingan Yan Giok sejati, mustahil bagi Ye Yuan untuk menemukan istana labirin ilahi juga. Harta karun istana labirin ilahi menjadi fondasi yang kokoh bagi kebangkitan Ye Yuan di kemudian hari. Kali ini, dia mengirimkan cincin ingatan jiwa. Hehe, pria yang baik. Akan berpisah, ada kekhawatiran besar di seluruh wajah Wang Jun dan yang lainnya. Memutuskan belenggu, menyusup ke dalam ras jiwa. Hal semacam ini terlalu gila. Ras jiwa memiliki kekuatan yang berlimpah seperti awan. Sulit untuk memprediksi nasib keberangkatan ini. Wang Jun tidak bisa tidak khawatir. Baiklah, berhentilah terlihat seperti orang tuamu meninggal. Mulai sekarang, dengan kakak senior Yan dan aku di Aula Jiwa Nirvana, kalian semua dapat berkultivasi dengan pikiran yang tenang. Bukankah begitu, magang senior, saudara Yan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Yan Giok sejati mendengus dingin. Wang Jun, tubuh utamaku akan tinggal di sekte pil luhur. Bantu aku menjaganya, kata Ye Yuan. Leluhur, yakinlah. Bahkan jika Wang Jun meninggal, aku juga akan memastikan keselamatanmu. Wang Jun menepuk dadanya dan berkata, tempat ini adalah hutan jernih. Ini adalah tempat di mana murid-murid Aula Jiwa Nirvana berkultivasi dan juga salah satu dari 3 tahap penilaian masuk. Aku sudah membantumu mengatur sisanya. Selama kamu menyelesaikan hutan jernih, jalan pengendalian jiwa, dan tungku pemurnian jiwa, dalam 3 tahap, kamu akan bisa memasuki Aula Jiwa Nirvana. Yan Giok sejati menunjuk ke hutan di depan sambil menjelaskan. Aula Jiwa Nirvana adalah jalan tak terelakkan yang menuju pada ras jiwa. Namun, tidak semua penghuni jiwa memiliki kualifikasi untuk memasuki Aula Jiwa Nirvana. Aula Jiwa Nirvana ini mirip dengan sekte besar. Ingin memasukinya harus lulus ujian yang ketat. Tes ini bukanlah sebuah lelucon. Sedikit kecerobohan dan seseorang akan mati di dalam. Tentu saja, manfaat memasuki Aula Jiwa Nirvana juga sangat besar. Kontrol ras jiwa terhadap sumber daya sangat ketat. Memasuki Aula Jiwa Nirvana, seseorang akan memiliki kemungkinan untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Ingin memasuki inti ras jiwa, hanya ada melalui Aula Jiwa Nirvana. Oleh karena itu, pembangkit tenaga ras jiwa berbondong-bondong ke Aula Jiwa Nirvana seperti bebek. Dao jiwa yang tak terhitung jumlahnya didirikan di hutan jernih. Dao jiwa adalah pemahaman seumur hidup dari penghuni jiwa. Menguatkan dao milik sendiri dengan puluhan ribu dao jiwa, memahami dao besar miliknya sendiri, itulah fungsi dari hutan jernih. Namun, karena berada di tengah-tengah puluhan ribu dao jiwa, sangat mudah bagimu untuk kehilangan dirimu sendiri. Bagi sebagian besar penghuni jiwa, memasuki hutan jernih seringkali akan menyesatkan mereka, berubah menjadi salah satu dari segudang dao jiwa di dalamnya. Tentu saja, dalam bahaya, ada peluang keberuntungan juga. Beberapa orang memahami dao besar mereka sendiri di hutan jernih, kekuatan mereka meningkat pesat. Oleh karena itu, banyak murid Aula Jiwa Nirvana juga memahami dao di dalam. Batas waktu untuk melewati tahap ini adalah 3 hari. Selama kamu keluar dari hutan jernih dalam waktu 3 hari, itu dianggap telah membersihkannya, kata Yan Giok sejati. Selebihnya, dia juga tidak banyak bicara. Dia mengenal Ye Yuan dengan sangat baik dan tahu bahwa hutan jernih ini tidak dapat membuatnya bingung. Hanya itu saja, dia agak penasaran level apa yang bisa dicapai Ye Yuan. Sebenarnya Yan Giok sejati awalnya ingin memamerkan hasilnya. Tapi kalau dipikir-pikir, lebih baik lupakan saja, kalau-kalau dia ditampar oleh Ye Yuan. Saat itu, ketika dia memasuki hutan jernih, dia hanya menggunakan waktu 20 jam dan berjalan keluar. Hasil ini cukup untuk masuk peringkat 10 besar ketika melihat seluruh Aula Jiwa Ninglan Nirvana. Sungguh sangat mengesankan. Oleh karena itu, dia juga diterima sebagai murid oleh Kaisar Jiwa Seven Feather. Yang diuji pada tahap ini bukanlah bakat melainkan hati dao. Hanya dengan hati dao yang kuat seseorang bisa tetap jernih. Tetapi Yan Giok sejati tahu bahwa hati dao Ye Yuan sangat kuat. Pada saat ini, sudah banyak orang yang naik panggung, menunggu untuk masuk ke hutan jernih. Ye Yuan juga masuk ke dalam kerumunan bersama dengan aliran. Enyahlah. Tiba-tiba, keramaian terjadi di antara kerumunan, dan sebuah jalan terbuka secara otomatis. Seorang pemuda maju dengan tangan di belakangnya, terlihat seolah-olah dia menganggap segala sesuatu dan semua orang di bawah perhatiannya. Orang lain tampak sangat takut padanya. Ye Yuan mendengar orang-orang mulai membicarakan di sebelahnya. Siapa ketiga orang ini? Mengapa mereka begitu sombong? Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang 3 anak bor merah?
Aku tidak mengharapkan bahwa mereka juga akan datang untuk mengikuti ujian bersama kita kali ini. Qin Zitian, Zhou Yu, He Chen, ketiga orang ini semuanya kembali dari medan perang Bor Merah. Aku dengar bahwa ketiganya meraih prestasi gemilang dalam medan perang Bor Merah dan diambil sebagai murid kehormatan oleh 3 kepala aula. Hanya menunggu setelah penilaian kali ini sebelum mereka diterima sebagai murid mereka. Ketiganya memiliki energi korupsi yang menggelegak ke langit, aku bahkan tidak berani mendekati. Terlalu kuat, 3 besar kali ini pasti akan menjadi mereka bertiga. Tidak heran mereka begitu sombong. Mereka benar-benar memiliki modal untuk sombong. Semua orang menyaksikan 3 orang itu dengan mata mereka, berjalan melalui kerumunan. Tempat yang mereka lewati, semuanya memberikan ruang yang luas. Bukan karena mereka ingin mundur, tetapi karena mereka tidak punya pilihan selain mundur. Dibandingkan dengan yang lain, ketiga orang ini jauh di atas mereka. Ketiga orang ini benar-benar membunuh jalan mereka keluar dari gunung zombie dan lautan darah. Energi korupsi di tubuh mereka menggelegak ke langit, tubuh jiwa mereka sangat solid. Mereka yang sedikit lebih lemah, hanya energi korupsi ini saja sudah cukup untuk mengubah mereka menjadi abu. Para ahli ras jiwa tidak selemah keilahian asal ras manusia. Terutama mereka seperti Qin Zitian dan ketiganya, tubuh jiwa mereka sudah terkondensasi sampai ke titik ekstrim. Menginginkan untuk membunuh mereka bahkan lebih sulit daripada ras darah. Ketiga orang itu melangkah besar, seolah-olah tidak ada yang ada di sekitar mereka. Sekelompok sampah juga ingin masuk ke aula jiwa nirwana, benar-benar tidak tahu malu. Qin Zitian menatap semua orang yang mundur, ekspresi tidak senang terlihat di wajahnya. Zhou Yu tersenyum dan berkata, mimpi adalah suatu keharusan. Namun, mengikuti ujian dalam kelompok yang sama dengan kami, mereka pasti meragukan hidupkan. Bibir He Chen melengkung, dan dia berkata dengan jijik, dengan sekilas pandang, tidak ada yang bisa bertarung. Sampah-sampah ini benar-benar datang untuk mengikuti ujian juga. Zhou Yu berkata, hahaha, tujuan kita bukan hanya untuk masuk ke aula jiwa nirwana. Kita bukan dari dunia yang sama dengan mereka untuk memulai. Qin Zitian mendengus dingin dan berkata, mengikuti tes bersama dengan sampah-sampah ini benar-benar merusak nafsu makanku. Ketiga orang itu sama sekali tidak berniat menutupi pembicaraan mereka. Semua orang bisa mendengar kata-kata yang diucapkan. Ketika semua orang mendengarnya, wajah mereka menjadi sangat merah. Mereka yang berani datang dan menantang ujian aula jiwa nirvana bukanlah pemula. Setidaknya, mereka memiliki kepercayaan diri. Tapi, seperti yang dikatakan Zhou Yu, mereka agak meragukan kehidupan. 3 putra bor merah terlalu kuat. Saat ketiga orang itu berjalan, mereka segera tiba di dekat Ye Yuan di sana. Yang lain mundur satu demi satu. Surga penguasa sejati tengah di samping Ye Yuan menariknya dan berbisik, masih belum mundur. Kamu sedang mendekati kematian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hutan jernih ini menguji hati Dao. Jika kamu mundur, apakah masih perlu memasuki hutan jernih? Orang itu terkejut. Kalau dipikir-pikir, itu memang benar. Namun, pada saat ini, gelombang energi korup menghantamnya secara langsung. Ekspresinya berubah dengan liar, hanya terasa tubuh jiwanya hampir runtuh. Dia buru-buru mundur lebih dari 10 langkah sebelum menstabilkan sosoknya. Dengan cara ini, Ye Yuan tampak sangat mencolok. Yang lain segera mulai berdiskusi dengan berbisik. Menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya. Mundur dan kamu tidak akan bisa membersihkan hutan jernih. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya, ini berarti membuang nyawanya. Bersama-sama, 3 putra bor merah bisa langsung membuat tubuh jiwanya runtuh. Memang ada orang yang tidak takut mati akhir-akhir ini. 3 orang Qin Zitian secara alami juga melihat Ye Yuan. Alis Qin Zitian sedikit berkerut, hatinya sangat tidak senang. Tempat yang mereka lewati, sebenarnya ada seseorang yang tidak berani memberi jalan. Terlebih lagi, apa yang Ye Yuan katakan sebelumnya tidak sengaja disembunyikan. Semua orang mendengarnya, termasuk mereka bertiga. Hal yang bodoh. Tanpa kekuatan dan kamu masih berani mengoceh liar, benar-benar mendekati kematian. Qin Zitian mendengus dingin, energi korup di tubuhnya tiba-tiba meroket beberapa kali lipat. Zhou Yu juga tertawa ringan. Setelah itu, energi korupnya juga meroket. He Chen mencibir dengan dingin, juga meroket. Energi korup ketiga orang itu mengepul langsung ke awan, menyelimuti semua orang di dalamnya sekaligus.
Mereka tidak sengaja mengincar yang lain, tapi ekspresi yang lain berubah liar, mundur lagi satu demi satu. Sebuah lahan kosong yang sangat besar terbentuk di sekitar ketiganya. Selain mereka bertiga, hanya Ye Yuan yang tersisa di tempat kosong itu. Ye Yuan berada di tengah-tengah energi korup ketiga orang itu. Sebelumnya, mereka tidak sengaja mengeluarkan energi korup. Tapi sekarang, mereka berniat menjatuhkan Ye Yuan, memaksa Ye Yuan mundur. Mundur. Saat Qin Zitian berjalan melewati Ye Yuan, dia berteriak. Namun, apa yang Ye Yuan kembalikan padanya hanyalah senyuman kecil. Tak bergerak seperti pohon pinus. Canggung. Kecanggungan yang luar biasa. Seberapa menggemanya satu kata, mundur. Namun, Ye Yuan bahkan tidak mengambil setengah langkah pun. Terlepas dari kecanggungan di pintu masuk hutan jernih, masih ada kecanggungan. Awalnya mereka berpikir bahwa Ye Yuan, yang terlalu lemah untuk menahan hembusan angin, harus menderita luka serius di bawah energi korup ini bahkan jika jiwanya tidak hilang. Siapa tahu dia tidak merasakan sesuatu yang aneh sama sekali. Tidak mungkin kan? Anak itu jelas hanya berada di tingkat surga penguasa sejati tingkat menengah, dan dia benar-benar dapat melawan energi korup Qin Zitian. Aku mendengar bahwa energi korup Qin Zitian bahkan dapat menekan energi darah ras darah. Itu sebenarnya tidak bisa menekan anak itu. Sungguh memalukan sekarang, kamu melihat wajah Qin Zitian. Warnanya menjadi hijau. Reputasi Qin Zitian yang menakjubkan sangat terkenal di seluruh medan pertempuran Bor Merah dan bahkan wilayah Ninglan. Tapi siapa sangka kalau dia malah menderita kekalahan di hadapan seorang bocah tak dikenal. Zhou Yu jelas sedikit lebih cerdik dibandingkan dua lainnya. Dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyuman palsu, menarik. Sangat menarik. Aku tidak menyangka bahwa dalam penilaian masuk kuil kali ini, aku akan bertemu dengan seorang anak kecil yang menarik. Siapa namamu? Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit sambil tersenyum tipis tapi berbalik dan pergi. Trio yang tersisa memiliki wajah tercengang. Orang ini sebenarnya mengabaikan mereka. Sebenarnya ada seseorang yang berani mengabaikan tiga putra Bor Merah di sini. Kali ini, bahkan Zhou Yu kehilangan ketenangannya. Bocah, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Zhou Yu berkata dengan suara dingin. Mau sombong? Lakukan setelah lulus ujian. Kamu bahkan belum memasuki hutan jernih, dan kamu memamerkan kehebatanmu di sini, membuat dirimu menjadi tontonan, kata Ye Yuan dengan dingin tanpa menoleh ke belakang. His. Semua orang menghirup udara dingin. Cukup mendominasi. Jauh dari sana, ketika Yan Giok sejati melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan senyum lebar. Benar saja, itu sangat mirip dengan Ye Yuan. Meskipun ketiga orang ini sangat kuat, namun dibandingkan dengan Ye Yuan, mereka masih jauh. Energi korup pada tubuh tiga putra Bor Merah sangat berat. Tubuh jiwa mereka sangat kokoh. Memang tidak mudah untuk menghadapinya. Namun jalan yang diambil Ye Yuan sangat berbeda dengan jalan mereka. Tiga putra Bor Merah mengalami medan perang untuk waktu yang lama, melatih tubuh jiwa mereka seperti cara manusia melatih tubuh fisik mereka. Tapi jalan yang diambil Ye Yuan adalah dao besar yang menuju ke surga. Bertarung dengan Ye Yuan, dia merasa bahwa asal keilahian Ye Yuan mirip dengan hamparan kabut yang luas, tampaknya tidak dapat dijangkau. Meskipun energi korupsi itu berat, itu tidak layak disebut di depan Ye Yuan. Kecuali energi korupsi ini mencapai ranah kaisar, tidak ada cara untuk mempengaruhi Ye Yuan sama sekali. Hahaha, sepertinya ada yang akan menantang kita kali ini. Menarik. Sangat menarik. Qin Zitian tertawa dingin tanpa henti, tetapi matanya sudah sangat gelap. Ketiga orang ini semua kejam, telah membunuh banyak orang. Manusia dan ras darah yang mati di tangan mereka tidak terhitung jumlahnya. Awalnya mereka mengira bahwa kali ini, itu akan menjadi persaingan antara mereka bertiga. Siapa yang tahu bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani menantang mereka. Tetapi Zhou Yu tersenyum dan berkata, bukankah itu hebat? Awalnya aku pikir kali ini akan membosankan. Merusak bocah yang tidak tahu luasnya langit dan bumi sambil kita berada di sana juga cukup bagus. Hanya saja aku tidak tahu apakah dia bisa keluar dari hutan jernih. Orang-orang yang akrab dengannya semua tahu bahwa Zhou Yu sudah memiliki niat membunuh yang muncul. Pada saat yang tepat ini, sebuah sosok muncul di langit di atas hutan jernih. Kekuatan ranah kaisar. Baiklah, semua orang sudah di sini. Masuk ke hutan jernih. Dengan 3 hari sebagai batas waktu, setelah 3 hari, mereka yang tidak bisa keluar akan secara alami dipindahkan keluar. Namun,
Jika kalian bahkan tidak bisa bertahan 3 hari, maka kalian tidak bisa menyalahkan siapapun. Sekarang, kalian semua masih bisa memilih untuk mundur, kata kekuatan ranah kaisar dengan keras. Tidak ada yang bergerak. Mereka yang datang ke sini tentu sudah mengetahui bahaya hutan jernih. Kekuatan ranah kaisar tersenyum sedikit dan berkata, karena tidak ada yang mundur, segeralah masuk ke hutan. Di bawah perintahnya, ribuan jenius ras jiwa memasuki hutan jernih secara berturut-turut. Ada layar cahaya di depan hutan. Titik-titik cahaya di layar cahaya tersebut mewakili posisi semua orang. Siapapun yang titik cahayanya menghilang, itu mewakili bahwa kehendaknya sudah dihapus, menjadi bagian dari hutan jernih. Setiap kali mereka memasuki hutan, akan ada ratusan orang yang jatuh pada akhirnya. Tidak lama setelah semua orang memasuki hutan jernih, beberapa sosok mendarat. Pupil kekuatan ranah kaisar itu sedikit menyempit, dan dia segera membungkuk dan berkata, menghormati 3 Aula Master. Menghormati para tetua, lanjutkan mengelola hutan jernih, tidak perlu peduli tentang kami. Ya, ternyata itu adalah Aula Master dan 2 wakil Aula Master yang tiba secara langsung. Hawa dingin sedikit melintasi punggung penjaga hutan, sepertinya 3 Aula Master sangat menghargai ketiga murid kehormatan ini. Kepala Aula Kaisar Besar Ihsan, Wakil Kepala Aula Kaisar Besar Westdawn, Kaisar Besar Woodrilis, ketiga orang ini semua adalah ahli kuat dari ranah Kaisar Surga Sakra. Untuk dapat menerima perhatian dari ketiganya, bobot dari 3 putra bor merah bisa terlihat. Selain mereka, Guru Yan Giok sejati, Kaisar Jiwa Seven Feather, juga tiba. Guru, Yan Giok sejati berkata sambil membungkuk. Ketika Seven Feather melihat Yan Giok sejati, dia juga sedikit terkejut dan berkata, kamu di sini juga. Yan Giok sejati berkata, ya, murid ini mendapat teman baik ketika saya keluar kali ini. Dia ingin memasuki Aula Jiwa Nirvana juga. Jadi saya mengatur agar dia mengikuti ujian masuk kuil. Seven Feather mengangguk sedikit. Hal semacam ini sangat umum dan bukan masalah besar. Tapi Yan Giok sejati sangat kecewa di hatinya. Dia menaruh harapan pada gurunya dapat melihat apa yang salah dalam tubuh jiwanya. Tapi sayangnya, tidak. Sepertinya metode Ye Yuan sangat brilian. Bahkan seorang ahli alam kaisar surga luas sama sekali tidak mengerti apa-apa. Siapa teman baikmu? Seven Feather bertanya. Ini, yang terakhir itu bernama Ye Yuan. Ada nama semua orang di layar terang. Seven Feather tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, jiwa terkutuk di pinggiran adalah yang paling sedikit. Dia masih berkeliaran di sekeliling sampai sekarang. Kemungkinan besar, akan sangat sulit untuk bertahan hidup selama 3 hari kan. Yan Giok sejati tidak bisa menahan senyum pahit. Dia juga bingung. Dengan hati Dao Ye Yuan, dia seharusnya maju dengan sangat cepat. Tapi, dia sebenarnya berhenti di awal. Ini menunjukkan bahwa dia sudah tertipu. Mengenai hutan jernih, semakin dalam, semakin banyak jiwa yang mengembara dan semakin kuat mereka. Kekuatan yang memperdaya juga semakin kuat. Hahaha, Paman beladiri Seven Feather, anak ini sudah berkelahi dengan 3 putra bor merah sebelumnya, aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Siapa sangka anak ini bahkan tidak bisa menembus batas luar. Benar-benar sampah, plus hahaha, magang junior kekuatan adik Giok sejati lumayan, tapi penglihatannya dalam berteman terlalu buruk. 3 putra bor merah itu memang pantas menjadi murid kehormatan 3 Aula Master. Pada tingkat kemajuan ini, kemungkinan besar, mereka akan memecahkan rekor. Orang yang berbicara itu bernama Jiang Hao. Dia juga murid seorang penatua. Kekuatannya hampir setara dengan Yan Giok sejati. Di antara keduanya, mereka saling bersaing secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Adegan tadi, dia juga hadir dan secara alami melihatnya. Awalnya dia berpikir bahwa Ye Yuan memiliki beberapa kemampuan yang mampu memblokir energi korup dari 3 putra bor merah. Siapa yang tahu kalau dia sangat tidak berguna. Melihat Yan Giok sejati merasa kecewa saat ini, dia secara alami tidak bisa menahan diri untuk melontarkan ejekan. Saat dia mengatakan ini, wajah Seven Feather juga agak canggung. Ekspresinya menjadi gelap, menatap Yan Giok sejati dengan ekspresi gelap. Teman sampah macam apa yang kamu buat? Mengesampingkan bahwa kekuatannya lemah, dia bahkan menyinggung murid kehormatan ketua Aula. Bukankah ini diam-diam melemahkan dirinya sendiri? Dia, Kaisar Surga Luas yang agung, tidak bisa kehilangan mukanya. Melihat 3 putra bor merah lagi, mereka sebenarnya maju dengan kecepatan yang sama dan sudah berlari sejauh 3 mil ke dalam hutan.
Hutan jernih tidak besar, luasnya hanya 10 mil persegi. Tapi semakin dalam, semakin lambat. Saat memasuki hutan jernih, aura Dao yang tak terhitung jumlahnya, pukul dia secara langsung. Ye Yuan melirik sekilas, mendapatkan pencerahan. Oleh karena itu, dia mulai mempelajarinya dengan cermat. Apa yang dia kembangkan adalah kanon suci ras jiwa, pemahamannya tentang Dao jiwa sangat mendalam. Mengenai apa yang disebut Dao ini, Ye Yuan memahaminya dengan sekali pandang. Setelah belajar sebentar, Ye Yuan menyadari bahwa itu membosankan. Semua Dao ini terlalu dangkal. Hal itu tidak memberinya banyak inspirasi. Tentu saja, dia memahami bahwa ini disebabkan oleh kemunculan ilahi yang terlalu mendalam. Semakin dia berkultivasi, semakin banyak Ye Yuan menemukan keluasan dan kedalaman kemunculan ilahi, menunjuk langsung pada asal Dao jiwa. Baru saat ini dia ingat bahwa dia sepertinya sedang mengambil bagian dalam ujian. Sudah lama tidak ada orang di sekitarnya. Oleh karena itu, dia mengambil langkah maju yang besar. Dao di sekitarnya menjadi semakin banyak dan semakin mendalam, seolah-olah hal itu dapat membuat orang menjangkau dan memahami Dao. Hutan jernih dimaksudkan untuk membuat orang-orang berpegang teguh pada hati Dao mereka. Semakin banyak Dao yang kamu lihat, hati Daomu sendiri akan semakin goyah. Di hutan jernih ini, kamu tidak bisa menghindari apa yang disebut Dao sama sekali. Tidak perlu dilihat dengan mata telanjang sama sekali melainkan langsung bersentuhan dengan raga jiwa. Tapi, bagi Ye Yuan, hal ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Mengesampingkan betapa kuatnya kemunculan ilahi, orang hanya bisa mengatakan bahwa hati Dao Ye Yuan bukanlah jenis kekuatan biasa. Dia adalah pria yang berani menunjuk ke surga dengan pedangnya. Oleh karena itu, kecepatan kemajuannya sangat cepat. 10 mil hanyalah sekejap menuju surga penguasa sejati. Oleh karena itu, Ye Yuan keluar setelah beberapa napas. Di luar hutan jernih, 3 orang Kaisar Agung Ihsan sedang mendiskusikan murid kehormatan mereka. Qin Shi Tian memang tidak memenuhi harapan orang tua ini. Di antara ketiga orang itu, keahliannya pada akhirnya berada pada level yang lebih tinggi. Kaisar Agung Ihsan mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Kaisar Agung Westdawn bersikap acuh tak acuh ketika dia berkata, sepertinya masih terlalu dini bagi saudara Ihsan untuk menarik kesimpulan sekarang kan. Ada variabel besar di hutan jernih. Terlebih lagi, Qin Shi Tian tidak banyak memimpin. Zhou Yu selalu dilindungi aturan. Dia pasti tidak akan kalah di ujian hutan jernih ini. Kaisar Agung Ihsan berkata dengan dingin, kalau begitu, tunggu dan lihat saja, lihat. Tiba-tiba, mata Kaisar Agung Ihsan menjadi lebar. Bahkan kata-katanya menjadi tergagap. Itu karena titik cahaya melampaui 3 orang Qin Shi Tian seperti kilat dan mencapai titik akhir dalam beberapa saat. Kaisar Agung Westdawn tersenyum dan berkata, Saudara Ihsan, ini hanyalah kompetisi antar junior. Kenapa kamu harus begitu gelisah? Gelisah pantatku. Apakah kamu panik, buta? Sepertinya orang ini tidak melihat layar terang. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kaisar Agung Ihsan berkata, seseorang keluar. Seseorang keluar. Kaisar Agung Westdawn bertanya-tanya apakah orang ini sedang bercanda atau tidak. Namun saat itu, tiba-tiba terjadi keributan dari kerumunan. Ini juga terlalu cepat kan? Baru saja, perhatianku sepenuhnya tertuju pada 3 orang Qin Shi Tian, aku bahkan tidak melihat dengan jelas siapa itu. Aku juga. Ini tidak akan menjadi masalah dengan layar terangnya kan? Pasti ada yang salah dengan layar cahayanya. Rekor hutan jernih ini adalah 6 jam 15 menit. Bahkan jika seseorang memecahkan rekor, tidak mungkin bisa secepat itu kan? Mereka hanya melihat titik cahaya melintas, lalu menghilang. Mengenai siapa orang itu, semua orang benar-benar tidak melihat dengan jelas. Karena perhatian semua orang tertuju pada 3 putra bor merah. Ini juga menjadi sorotan terbesar dalam penilaian kali ini. Namun tak lama kemudian, sesosok tubuh muncul di depan mata semua orang. Yang mengejutkan, itu adalah Ye Yuan. Penjaga hutan juga agak linglung. Fokusnya barusan juga pada 3 orang Qin Shi Tian. Pada saat dia menyadarinya, seseorang telah keluar. Ye Yuan memandang penjaga hutan dan bertanya, Senior, apakah aku dianggap sudah lulus? Penjaga hutan memasang ekspresi kosong. Mengangguk-angguk, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Dia bertanya, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Ye Yuan membalas dengan sebuah pertanyaan, jaraknya hanya 10 mil. Bukankah ini sangat mudah bagi kita? Penjaga hutan terkejut dan langsung berkata dengan marah,
Tunggu. Kamu jelas-jelas terjebak di awal tadi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya begitu cepat? Apa kamu curang? Hati semua orang menjadi tenang. Ternyata dia curang. Benar saja, hanya kecurangan yang bisa terjadi secepat itu, bukan? Penjaga hutan sudah berada di hutan jernih ini selama bertahun-tahun. Orang-orang jenius yang pernah dia lihat sebelumnya tidak dapat dihitung. Tapi, tidak peduli betapa berbakatnya dia, mustahil juga untuk membersihkan hutan jernih secepat itu. Oleh karena itu pasti curang. Jika kamu curang, lupakan saja. Karakter utama kali ini adalah 3 putra bor merah, kamu mencuri perhatian mereka, bukankah ini menamparkan wajah 3 aula master besar? Saat Ye Yuan mendengarnya, dia merasa geli. Karena senior bilang aku curang, maka junior ini akan pergi lagi. Senior bisa memasuki hutan untuk memeriksa. Petik 2 titik. Jika ada masalah, senior bisa langsung membunuhku. Bagaimana tentang itu? Wajah tua penjaga hutan itu memerah. Kecepatan Ye Yuan terlalu cepat. Dia tidak bisa mengikuti. Meskipun dia adalah pusat kekuatan alam kaisar, dia juga tidak bisa berdiam diri seperti pohon pinus di hutan jernih ini. Aku akan pergi. Saat ini, Kaisar Agung Ihsan angkat bicara. Dia juga tidak percaya Ye Yuan bisa melewati hutan jernih dalam waktu sesingkat itu. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu terlalu aneh. Ye Yuan menangkupkan tangannya pada Kaisar Agung Ihsan dan memasuki hutan lagi. Sosok Kaisar Agung Ihsan bergerak dan memasuki hutan jernih juga. Saat memasuki hutan, pupil mata Kaisar Agung Ihsan mengerut. Sosok Ye Yuan melesat ke kejauhan bagaikan kilat. Jiwa Dao yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tidak dapat mempengaruhi Ye Yuan sedikitpun. Kaisar Agung Ihsan juga melangkah maju, hatinya sangat terkejut. Dao jiwa tingkat rendah ini secara alami tidak dapat terlalu mempengaruhinya. Namun pada akhirnya ada pengaruhnya. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan pada akhirnya hanya bisa memakan debu di belakang Ye Yuan. Hanya dalam beberapa saat dari awal hingga akhir, kedua orang itu keluar dari hutan jernih dengan sangat cepat. Semua orang menahan napas, menunggu keputusan Kaisar Agung Ihsan. Hati Kaisar Agung Ihsan terguncang saat ini. Sungguh hati Dao yang kuat. Dia menggelengkan kepalanya sedikit pada 2 orang West Dawn dan berkata, anak ini tidak curang. Di luar hutan jernih, terjadi keributan. Bagaimana ini mungkin? Ini hanya waktu 5 napas dari awal hingga akhir. Apa yang diharapkan dari hasil ini? Tidak heran dia mengangkat hidungnya di 3 putra bor merah. Ini hanyalah pemukulan sepihak. Hasil ini terlalu eksplosif. Meledak sampai semua orang tidak berani mempercayainya. Ekspresi Jiang Hao seperti dia baru saja memakan lalat. Benar saja, suara mengejek Yan Giok sejati memasuki telinganya dengan sangat cepat. Hahaha, apa yang dikatakan saudara Jiang Hao benar. Penglihatanku memang sangat buruk, tapi aku gagal memahami bahwa saudara Ye sebenarnya sangat mengesankan. Namun, penglihatan saudara Jiang Hao tampaknya lebih buruk daripada penglihatanku. Hasil Ye Yuan sudah bisa membuat 3 putra bor merah menjadi sampahkan. Lebih dari sekedar sampah, itu hanyalah kehancuran yang dahsyat. Memasuki hutan jernih, semakin pendek waktunya, semakin sulit. Setelah bertahun-tahun, semua orang terus memperbarui rekornya. Sangat sulit untuk memperbaikinya lagi hanya dengan beberapa tarikan napas. Namun kini, rekor itu sudah tidak penting lagi. Itu karena mustahil ada orang yang bisa mengalahkan rekor Ye Yuan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a